Tadi Jadi saya tempatku deras juga hujannya. tapi nggak terlalu berisik ya. Enggak, aman. Mantap. Halo Pak Bos. Kirim link cuma dapat sama dapat apa rata. Oh, Mas Wawan mau ini Pak Wawan oke, mau oke, oke, oke. live-kan di TikTok. Oke, siap, siap, siap. Ya. Yo, Udah, yo, udah, tunggu. udah saya kirim ke Wawan. Oh, udah dikirim. Saya belum nengokin FIC nih hari ini. Semalam kayaknya rame itu loh. Saya tidur cepat tuh. Halo, Ya, udah siap? siap dong. Siap ya. Ya, silakan dari Bapak dulu. Ya, Gini Pak, gini. ini Sedikit. ya. Ini Kalau kan aku memang mau presentasi terkait tema ya, kita. Yang penting kan temanya tidak jauh, Bapak Tauhid, saya Firman dan Trinitas kan begitu. jadi gini, nggak masalah. Saya pikir gini, saya juga Ya, tidak terlalu tertarik untuk segera menyeberang membahas keimanan Islam. ya. Saya lebih tertarik menjelaskan keimanan Kristen. Jadi Ya, yang jadi saya penting, yang bertanya aja ya, Bapak yang nah, menjelaskan gitu. ya, Atau yang counter attack yang juga boleh. ya gini, debat itu tidak masalah Pak. Yang penting jangan debat kusir, berpolemik gitu ya. Oke, Jadi siap. kalaupun satu arah, kami malah sangat bersyukur karena diberi kesempatan menjelaskan. Ya, silakan dari Bapak. Ya, ya Pak. Jadi gini ya, kita akan membahas tentang Yesus itu firman atau diberi firman. Ini pertanyaan yang menarik ya buat orang Islam maupun Kristen karena kan kita pengen tahu. Yesus adalah firman kan menurut Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dalam hal ini firman ini menurut orang Kristen adalah Yesus itu sendiri. Untuk konteks ayat ini, tolong dicatat pertanyaan saya. Bagaimana kita bisa membedakan firman itu sebagai logos atau firman itu sebagai memra? Silakan ditulis dulu. Jadi gini ya Pak, sebentar ya. Ya, Sebenarnya boleh kan kalau saya bertanya kan? Ini kan ayatnya eh, ayat Bapak kan? Betul, setuju kan? gini. Nah, silakan. Kita ini bicara jangka panjang. Ya, Jangan cuma hanya sesaat saja betul. kemudian memunculkan hal-hal yang tidak sistematis seperti ini. Begini dulu Pak. Sistematis Pak ini Pak. Ini saya Nah, tulis itu sistematis ini. Jadi gini, saya gini mulai Pak. dengan firman dulu Pak. Sebentar Yang dulu. ayat dari Sebentar. tentang firman itu apa dan apa yang diyakini Kristen tentang firman itu kan begitu Pak. Sebentar. Jadi gini Pak. Silakan. Sebelum bahas mengenai firman, alangkah baiknya coba Bapak bertanya kepada kekristenan dari hal yang sifatnya itu mendasar misalnya ya, bicara tentang kealahan.
kalian kan sering mengkritisi tentang Allah Ya, Tritunggal. boleh. Tritunggal. Nah, saya ingin mengajak Bapak sebelum sampai ke firman ini membahas mengenai apakah betul di dalam Islam itu meyakini bahwa kekristenan itu tidak menyembah Allah yang esa. Nah, saya perlu bertanya dulu Pak dari hal yang sangat dasar. Betul Ya, tidak Islam ya itu nanti bisa Bapak menyembah? tanyakan itu. Itu kan pertanyaan ditujukan untuk Nah, Islam, Pak. Saya kan bukan, presentasi dulu supaya saya bisa nanya nanti ditanggapi oleh pihak Pak, Kristen. pertanyaan seperti ini mudah dijawab. Ya enggak apa-apa. Kalau Bapak bisa menjawab, Bapak tulis dulu. Ini kan sedikit aja presentasi Pak. saya enggak banyak. Sebentar dulu Pak, sebentar Nah, ya. gimana? Gini. Karena kalau bicara seperti ini gampang jawabannya Pak. Dalam kekristenan, Yesus Kristus adalah pewahyuan Allah melalui firman. Pertama itu. Gimana Pak? Jika Pewahyuan Allah dibanding- melalui firman ya. Nah, terus? Jika dibandingkan dengan Quran, Quran justru memberikan gelar kepada Yesus itu adalah kalamullah. Nah, ya makanya saya tanya ke Bapak, kalau Bapak mengatakan pewahyuan Allah melalui firman, melalui Yesus, firman ini Yesus itu sendiri atau bukan? Ngerti pertanyaan saya? Anda tidak memahami jawaban saya, sudah dipotong dulu. Makanya dengarkan dulu sampai orang selesai, Pak. Ya, silakan. Tidak ada yang namanya pertanyaan, itu Ya, lebih saya tulis panjang. ini, saya tulis. Bapak ngomong apa? Ya, tulis Allah, saja. ya Allah. Nggak perlu seperti itu kan, seperti saya. Enggak, saya ingin tahu statement Bapak, biar kita jelas. Bapak ngomong apa, supaya saya ini nggak keliru. Ketika orang sedang menjelaskan, mulutnya ditutup dulu. Kalau mau menulis, nggak usah. Seperti kami harus mendikte Anda, ya. Sekarang mic Anda ditutup dulu, saya jelaskan. Oke? Oke. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan ya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Atau dalam terjemahan lurusnya, dan Allah lah firman itu. Artinya apa? Firman di dalam diri Allah, artinya di dalam hakikat atau esensi Allah. Atau dalam bahasa kalian di dalam zat Allah. Oke. Kita baca ayat berikutnya ya. Ini kan kita lagi baca Yohanes yang Bapak ingin sampaikan. Bisa di-share ayatnya. Oke, saya izin share ya. Ya, silakan. Udah host buat. Saya share boleh. Ya. Oke, ya Pak Raka sudah lihat ya di layar. Yang di TikTok juga bisa membaca langsung di Alkitabnya. Oke. Ya, saya jelaskan sistematikanya dulu ya. Yohanes 1. Bentar. Ya. Yohanes 1 ayat 1 itu bicara tentang keilahian, kemanusiaan, karya dan inkarnasi Yesus Kristus. Itu Yohanes 1 sampai 14. Keilahiannya disebutkan ya. Oke, ayat 1 sampai dengan ayat 3 dulu. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ini ingin menegaskan posisi bahwa Allah memiliki firman dan firman itu berada di dalam diri Allah, di dalam zat atau di dalam hakikat Allah itu. Kemudian di dalam Dia atau dalam firman ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi mulai memperkenalkan bahwa keselamatan itu terkait dengan hidup dan terang, dikiaskan dengan kata terang ya. 5, terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Nah, oke, ini jelas ya bahwa tujuannya firman itu datang nanti untuk menerangi, untuk menyelamatkan manusia. Nah, ayat 6 ini bicara tentang kesaksian. Artinya, firman itu yang akan menjadi manusia dan menjadi Mesias, itu adalah yang
sudah dinubuatkan sebelumnya. Nah, salah satunya akan ada kesaksian dari seorang nabi juga, itu Yohanes Pembaptis. Di sini dikatakan di ayat 6, datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ya, ia atau Yohanes Pembaptis bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Nah, ini bicara tentang Israel yang menolak. Ia datang kepada milik kepunyaannya, ya. Ini adalah Israel, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Nah, ini. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ini bicara tentang kelahiran baru 1 Yohanes 3:9. Nah, ini Pak. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia dan kebenaran. Jadi, menjawab pertanyaan Bapak, apakah Yesus adalah firman? Ya, Yesus adalah sang logos itu. Lalu ketika Bapak bertanya, mengapa sang logos itu menerima firman dan memperkatakannya? Sepertinya seolah-olah ada semacam ketidakjelasan. Masa firman itu menerima firman? Apakah ada dua firman? Tidak seperti itu. Ketika firman itu menjadi manusia, kita buka di Filipi 2 ayat 6-11. Di situ ya. Ya. Filipi 2 ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, dalam kemahakuasaannya, firman Allah mampu menjadi manusia yang seutuhnya tanpa harus firman itu meninggalkan diri Allah. Firman itu tetap berada dalam diri Allah. Tetapi firman itu perlu ditunjukkan kepada manusia, tapi manusia tidak mungkin melihat firman yang transenden itu. Apalagi firman ini diutus untuk melakukan karya penebusan. Yaitu apa? Menggantikan Adam yang pertama yang harus diuji dalam ketidakberdosaannya. Maka dari itu Adam kedua atau Mesias itu harus tidak berdosa. Tidak mungkin karena semua manusia sudah berdosa. Oleh karena itu perlu keterlibatan Allah. Dan jika Allah melibatkan diri bagi umat manusia, pasti melalui firman. Oleh karena itu untuk tujuan keselamatan, firman ini harus dalam rupa manusia, memiliki kesadaran manusia, bukan manusia jadi-jadian, memiliki tubuh, memiliki jiwa, dan memiliki roh manusia. Ibrani 2 ayat 17. Ini saya bicara tentang kemanusiaannya dulu Pak ya, tadi keilahiannya. Asalnya, Ibrani 2 ayat 14-17. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Ya, ia juga menjadi sama, maksudnya firman yang menjadi manusia itu. Selanjutnya, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Oh, ternyata ada tujuannya kenapa menjadi manusia, bukan menjadi kodok. Ayat 15. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Ini bicara tentang kuasa daging. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Nah ini Pak, ayat 17. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus dicobai. Ia harus disamakan dengan saudaranya, supaya ia menjadi imam besar, dan seterusnya dan seterusnya. Artinya dari Yohanes 1 dan Filipi 2 tadi dan Ibrani 2, saya menjelaskan sebelum firman itu menjadi manusia, firman itu adalah sepenuhnya Allah, karena di dalam diri Allah. Ketika firman itu menjadi manusia,
Di dalam kemahakuasaannya, firman itu tidak meninggalkan diri Bapa, tetapi firman itu bisa dikenali oleh manusia di dalam rupa seorang manusia itu Yesus Kristus. Meskipun akhirnya konsekuensinya adalah firman yang maha kuasa ini, yang maha kudus ini harus serupa dengan manusia yang tidak kudus. Bukan berarti Yesus tidak kudus, tetapi Yesus harus diuji untuk menggantikan manusia-manusia yang lain. Saya belum menjawab yang Bapak terkait mengapa Sang Logos itu bisa menerima firman, perkataan dari Allah Bapa. Karena Ya, memang, mungkin supaya jangan kepanjangan Bro Justin, diberikan ya, kesempatan Pak Kata ini untuk silakan, bertanya silakan Pak, atau ingin membangun apa, silakan. silakan. Saya ya Pak ini ya. Ya, Gantian ya. silakan. Oke, Ya, oke. silakan, Sebentar silakan. ya. Jadi gini Pak, ya kan. Tadi kan saya menjawab, ya Pak, bertanya bahwa menurut Yohanes 1 ayat 1, saya minta tolong mungkin ditulis dulu boleh deh. Nanti bisa jadi bahan diskusi gitu loh. Bahwa dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dalam hal ini pertanyaan saya sederhana Pak. Untuk konteks ayat ini, bagaimana kita bisa membedakan antara Yesus sebagai logos yang sosok firman itu dengan Yesus sebagai memra atau kalimat gitu loh. Kalimat Tuhan yang tertulis. Itu tolong jelaskan ke saya membedakannya gimana. Itu satu pertanyaan nanti bisa didiskusikan. Lalu menurut Yohanes 8 ayat 28 ya, saya bacakan ya Pak. Yohanes 8 ayat 28, maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Di sini jelas ya, aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, Pak. Jadi kalau penjelasannya bahwa Yesus adalah firman itu sendiri, maka yang diucapkan Yesus adalah firman yang berasal dari dia, bukan dari mana-mana, Pak. Pertanyaan saya terkait kalimat aku berbicara tentang hal-hal yang sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Siapa yang mengajari Yesus, Pak? Siapa yang diajari dan apa yang diajarkan? Nah, ini pertanyaan terkait dengan Yohanes 8:28. Kalau Bapak mengatakan bahwa Yesus itu adalah firman itu sendiri, maka akan kontra dengan ayat ini. Kenapa kontra? Karena Yesus sendiri mengatakan aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jadi dari Bapa sumbernya itu semua, Pak. Mungkin Bapak bisa menjelaskan nanti dalam hal ini siapa yang mengajari, siapa yang diajari, dan apa yang diajarkan. Kan begitu. Kehendak yang mengutus ya, menurut Yohanes 5 ayat 30 ya. Yohanes 5 ayat 30. Dikatakan bahwa aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri. Kehendak Yesus ya dalam hal ini. Kehendakku sendiri. Melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Pertanyaannya, apakah yang mengutus dan yang diutus itu sama? Kalau sama, menurut Yohanes 10 pasal 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Mungkin tidak. Jika sama, kenapa kehendak yang mengutus tidak sama dengan kehendak yang diutus? Kalau Bapa dan Yesus adalah satu, konteksnya satu, tidak mungkin yang mengutus memiliki kehendak yang berbeda dengan yang diutus, Pak. Itu mustahil. Harusnya kalau memang satu, kehendaknya sama. Ya kehendak Bapa ya kehendak Yesus. Kehendak Yesus ya kehendak Bapa. Kalau konsepnya itu adalah satu. Itu ya. Nah, menurut Matius 4:23 dikatakan bahwa Injil adalah bukan yang ditulis oleh 12 rasul. Dari mana kita tahu? Menurut Matius 4 ayat 23 dikatakan bahwa Yesus itu berkeliling ya
memberitakan Injil, Pak, ya. Memberitakan Injil dia. Berkeliling untuk memberitakan Injil. Benar. Di Galilea, Pak. Jadi Yesus memberitakan Injil di Galilea. Ya, Matius 4:23. Jadi bukan Injil bukan apa yang ditulis oleh 12 rasul, tapi Gini, Injil adalah gini, kabar baik yang Pak Raka, bentar. Ya nanti Bu, ini sedikit bentar, aja bentar. Pak, 3 slide aja. Bukan itu, Pak. Artinya gini, supaya konsisten dulu pembicaranya tentang firman, jangan Ya dulu kan ke Injil. firman, Pak. Firman yang dikatakan Yesus disebut Injil. Firman yang dari Bapa. Nanti kita Ya, mendiskusikan. oke, nanti Bro Justin menjelaskan, silakan. Nah, nanti bisa dikomentari, ditolak atau bagaimana, silakan. Yesus berkeliling ya mengabarkan kabar baik itu, ya itu yang disebut Injil. Ini kok ini lagi. Nah, siapa yang mengajarkan Yesus tentang Injil ini? Berarti dia memberi firman, Pak. Bapak, firman, ya nanti Bapak terserah komentarnya apa. Tadi kan saya bertanya. Silakan, itu aja dulu, silakan. Silakan, Pak. Ya, ini saya lihat ya, beliau masih beranggapan bahwa kekristenan itu sedang menyamakan Yesus dengan Bapa. Padahal tidak seperti itu. Yesus adalah firman Bapa. Dan sang firman itu bukan sekedar perkataan atau rema. Jadi di dalam Alkitab itu ada dua, logos dengan rema. Logos itu lebih substantif kepada asal muasal dari rema itu. Logos itu esensinya lebih tinggi, lebih bicara pada hikmat dan seterusnya. Kalau di tempat kalian mungkin ada irida atau apa. Karena saya pernah berdialog dengan Muslim, mereka menjelaskan itu dengan baik gitu ya. Nah, kenapa saya perlu sedikit menyinggung, memparalelkan, bukan untuk saya ingin membahas Islam, tidak. Supaya justru Pak Raka ini punya benang merah seperti itu. Ya, karena dunia Islam sebenarnya kalau mau diteliti lagi, mereka tidak pernah bersinggungan dengan kekristenan yang sejati, tapi kekristenan yang melenceng. Itu dibuktikan di Quran tidak ada kata Kristen atau Masihiyin atau apapun itu. Yang ada adalah Nasaroh. Nah, Nasaroh itu sebenarnya sekte Nazaren. Ya, bahkan Paulus pun pernah dituduh sebagai sekte Nasaren itu, tetapi menolak karena tidak sesuai dengan ajaran Kristus Yesus. Nah, masuk ke substansi pembahasan kita tentang firman ini ya. Saya tadi mendengarkan Pak Raka, dia menyinggung tentang Yohanes 8, Yohanes 5. Sebenarnya Bapak sudah sangat baik nih mulai membahas kitab Injil Yohanes ya, kitab Yohanes atau surat Yohanes. Karena Injil itu bukan kitab tetapi kabar sukacita, kabar gembira, kabar tentang janji Allah kepada umat manusia. Nah, kalau di Injil Yohanes ini Pak, kita justru melihat lebih jelas lagi relasi antara Yesus dengan Bapa. Bapak catat baik-baik ya. Relasi. Jadi Yesus itu manusia sepenuhnya. Kealahannya tidak dinampakkan selama dia ada di dunia ini. Karena dia harus diuji di dalam kemanusiaannya yang sejati. Ya, kealahannya dinampakkan nanti setelah dia dimuliakan. Filipi 2 ayat 8 dan seterusnya. Jadi Yesus diuji di dalam kemanusiaan yang sejati. Meskipun kadang hal-hal yang bersifat ilahi. Seperti dia menyembuhkan, membangkitkan orang mati. Bahkan dia mengampuni dosa. Itu dinampakkan. Tetapi itu atas kehendak Bapa. Makanya Yesus, kalau Bapa baca secara lengkap, dia itu taat, bahkan dia mengatakan biarkan kehendakmu yang terjadi bukan kehendakku. Kuserahkan nyawaku, itu membuktikan Yesus diuji dalam kemanusiaannya yang sejati. Tadi saya sudah jelaskan mengapa dia harus disamakan dengan anak-anak yang berasal dari darah dan daging. Karena ada misi yaitu untuk mematahkan kutukan yang ada di dalam kisah penciptaan itu.
Manusia gagal sehingga iblis berkuasa atas kehendak daging manusia yang mengalahkan kehendak roh, yang tadinya kehendak roh lebih dominan. Tidak berdosa lebih dominan dari berdosa. Yesus Kristus mampu mematahkan kutukan itu. Nah, terkait masalah Yohanes ya, ketika dikatakan kamu melihat kepada Filipus ya, sudah berapa lama kira-kira seperti itu kata-katanya engkau bersama-sama dengan aku di Yohanes 14 kalau tidak salah. Akulah dia, itu bukan bicara tentang zatnya Pak, hakikatnya. Kalau hakikat Bapa saat itu dinyatakan bukan dalam bentuk manusia, bahkan seisi dunia ini tidak mampu menampung kehadiran Allah, terlalu kecil. Alam semesta ini apalagi muka bumi. Jadi yang dinampakkan kepada manusia itu adalah yang bisa manusia pahami. Ya, Allah menjadi manusia bukan berarti secara bahasa kerennya itu ontologis. Kehakikatannya itu dinampakkan. Seperti analogi sebuah pohon jati misalnya, saya sudah sering utarakan. Ketika ada meja yang dibuat dari kayu jati, tentu secara hakikat meja itu adalah kayu jati. Tetapi secara fungsi, meja itu bukanlah pohon jati. Karena pohon jati berfungsi untuk membuat, merencanakan kayu jati. Tetapi meja kayu jati digunakan untuk makan atau untuk apapun itu. Inilah yang disebut dengan penjelasan Allah yang imanensi secara ekonomi atau secara ketatalayanan. Jadi Bapa yang merencanakan, Yesus yang melaksanakan karya penyelamatan, Roh Kudus yang mengerjakan karya keselamatan itu dalam setiap hidup umat manusia. Nah, kembali ke topik kita ya. Yesus firman Allah bukan berarti firman Allah itu Allah Bapa sedang bermain orang-orangan sawah atau manusia jadi-jadian yang digerakkan dari surga. Tidak. Yesus Kristus memiliki kesadaran kesadaran manusia ketika dia diuji. Maka dari itu dia bisa merasa lelah. Bahkan dia merasa takut. Bahkan dia sempat meminta Bapa lalukanlah cawan ini. Tapi bukanlah kehendakku yang terjadi, tapi biarlah kehendakmu. Jadi Yesus mengalami ujian sama seperti ketika Adam juga diuji. Adam juga mengalami masa-masa yang berat, tetapi akhirnya Adam dan Hawa gagal. Tetapi Yesus Kristus tidak gagal. Dia tetap taat dan tunduk kepada kehendak Bapa. Kalau Bapak baca dari Yohanes pasal 4, 5, 6, 8, disertai dengan beberapa kisah, termasuk kisah penyertanya yaitu orang-orang Farisi, orang-orang Saduki mencobai Yesus. Yesus di situ selalu menjelaskan tentang siapa Bapa. Bahkan murid-muridnya pun tidak tahu siapa Bapa. Orang Yahudi pun menyangka bapaknya itu yang disebut Bapa adalah Bapa secara biologis, itu di Yohanes 8. Itu menunjukkan artinya umat manusia yang mendengarkan saat itu berita Injil dari Yesus belum memahami siapa Bapa, apa yang Bapa ingin karyakan kepada umat manusia. Nah, ini yang diceritakan oleh Rasul Yohanes, rasulnya Yesus. Menjelaskan relasi antara Bapa dengan anak. Ya, segitu dulu penjelasan saya, Pak ya. Tarik ulur dulu supaya Bapak itu menangkap poin saya. Jadi Bapak jangan memunculkan pertanyaan terlepas dari apa yang saya jelaskan. Supaya saya dapat mengukur Bapak ini paham atau tidak apa yang saya jelaskan. Demikian, Pak. Jadi gini Pak, saya kan sudah bertanya, pertanyaan saya juga jelas, yang lain juga mendengarkan. Dari mana kita bisa membedakan bahwa firman itu adalah logos atau firman itu adalah rema, ya, di konteks Yohanes 1 ayat 1. Tolong Bapak jangan spesifik menjawab, oh bedanya begini, kalau di ayat 1 ini firman ini adalah logos karena begini. Contoh Pak, saya bukan mengatur Bapak untuk menjawab apa tidak. Cuma jawabannya saya belum dapat gitu loh. Bagaimana kita bisa membedakan di Yohanes 1 ayat 1 itu logos atau rema? Itu yang pertama. Terus tadi kan Bapak mengatakan bahwa firman itu menjadi satu, kan bagian dari Allah, kan di dalam Allah kan begitu ya. Firman telah menjadi manusia. Satu-satu Pak, gini ya. Makanya gini, Bapak terlalu banyak gini Pak.
Ya, Jangan silakan. banyak poin, kita bahas Yohanes 1 dulu deh. Karena Ya, Bapak silakan. tadi Silakan. kemana-mana, Yesus menerima. Ya, Kalau Yohanes 1 itu jelas bicara tentang logos. ya tahu dari mana, Pak? Saya kan bukan orang Kristen. Saya bisa membedakan itu rema dengan logos dari mana saya tahu. Dalam bahasa aslinya ditulis logos kok Pak, bukan rema Pak. Ya, terus yang lainnya gimana? Yang Nggak lainnya, firman juga. Apa? Coba Bapak tunjukkan bukti deh, biar saya paham apa yang Bapak maksud. loh, Bapak sudah baca bahasa aslinya belum Pak? Ya, saya nggak tahu, makanya Bapak kan bisa mengajari saya. Kan begitu. Oke, oke ya. Ya ini makanya Hmm. sangat disayangkan kalau yang basic ini Bapak belum tahu. Hmm. Tapi ya nggak apa-apa ya. Ya, nanti tunjukkan Kita ayat harus lain dari yang awal logos lagi. juga ya. Supaya kita tahu bedanya, itu logos sama bukan logos. En archi, en ologos, kai ologos, en Hmm. proston theon, kai theos en ologos. Hmm. Coba Bapak buka firman telah menjadi daging, bahasa asli. Firman telah menjadi manusia. Kai ologos sars egeneto. Nah, sekarang saya tanya. Hmm. Jadi itu logos berdasarkan Bapak terjemahan itu ya. Nanti saya cek di Oh, apa terjemahan Textus itu Receptus bahasa apa aslinya. ini. Itu bahasa aslinya. Ya makanya kan kita juga pengen tahu. Firman kan bukan hanya di Yohanes 1 ayat 1. Firman kan banyak. Apakah nanti rema itu disebut logos juga? Kita kan nggak ngerti. Nah, firman telah menjadi daging kan Bapak mengatakan begitu, ya kan? Firman telah menjadi daging. Bagian dari mana ini Pak? Yesus yang ilahi, Pak. Ini bahas Bagian mana? logos atau rema dulu Pak. Bapak mau Nah, membahas logos. Logos kan inkarnasi. kita tidak jauh dari logos. Firman kan telah menjadi daging, Pak. Logos kan telah menjadi sars kan di sini. Telah menjadi flesh Tidak, ya. kalau The word, Bapak ya gini Pak. Pak. Kalau Bapak terjemahkan secara lurus literal kata per kata, sars egeneto artinya itu di dalam daging. Di dalam Namanya daging. terjemahan itu Makanya. membantu umat awam supaya tidak bahasanya lebih halus. Ya, ya. Dari bahasa Menjadi Inggris juga saya manusia, baca. Bahasa Inggris menjadi juga. manusia, dengarkan, menjadi manusia bukan artinya dari perubahan benda padat ke benda cair, dari tempat A ke tempat B. Makanya di Yohanes 1 ayat 18 dikatakan tidak seorang pun melihat Allah. Itu bukan bertentangan tapi sebuah paradoks supaya kita tidak paham. Ya, tetapi anak tunggal Allah artinya adalah firman yang tunggal yang menyatakannya. Karena sebelum ada anak, pengutusan sudah ada. Sebelum pengutusan anak sudah ada, Allah mengutus anaknya yang tunggal. Jadi kata kiasan anak itu merujuk kepada firman-Nya. Karena Allah disebut dengan Bapa, firman-Nya disebut dengan anak. Ketika dikatakan sars egeneto di dalam daging, sah-sah saja menerjemahkan menjadi manusia. Ya kan Anda bukan orang awam, Anda harus paham itu, makanya kami jelaskan. Itu yang disebut dengan inkarnasi, mengambil rupa. Paham ya Pak ya? Ya, Silakan saya ditaruh. tanggapi ya Pak, saya tanggapi. Ini ya, coba dilihat yang saya tampilkan. Ya. Saya membaca Pak, teks Inggris juga saya baca. Kelihatan ya Pak ya, kelihatan ya. Teks Inggris juga saya baca, teks Yunani juga saya baca. Tetap Pak, word, the beginning is the word. Word itu kan firman, kalimat, ya kan. The word with the God, and the word is God, kan begitu tulisannya bahasa Inggrisnya. And the word become flesh ya. Firman ini Yesus ya, di sini ya. Manusia ini juga Yesus. Jadi firman telah menjadi manusia, Yesus telah menjadi Yesus. Gitu ya Pak. Karena bahasa Inggris saya membaca firman ini, bahasa Inggris memang word tulisannya Pak. Baik di Yohanes 1 juga word. Word di sini sama, word juga di Yohanes 1:14 firman telah menjadi manusia. Kok Yesus telah menjadi Yesus? Jadi sekarang saya tanya, firman telah menjadi manusia. Firman di sini siapa? Bapak jawab aja.
Saya bertanya ini. Tidak seperti itu Jadi penjelasannya dong, makanya Pak. Bapak kan bisa Benar. menjelaskan ke Firman saya. itu Firman ini menjadi Yesus bukan. manusia. Manusia itu dinamakan Yesus, bukan berarti Firman bernama Yesus. Ya, Firman Yesus itu itu nama siapa? yang diberikan. Yesus itu Logos nama ini yang bukan diberikan logos. Allah. Loh, nggak seperti itu dong Makanya sama Bapak dengan bisa menjelaskan enggak ke saya terkait word tadi. Loh, Makanya kalau Firman pakai bahasa Inggris kan jelas, Pak. In the nih, beginning is the word, bukan hologos, Pak. Tulisannya in the beginning is the word. Bapak mau saya ya. tunjukkan bahasa Inggrisnya? Itu yang saya jelaskan ya. Saya jelaskan dengan data paralel. Anda diam dulu ya. Quran sifat Allah. Saya juga bisa bersilogisme nih. Anda saya kasih tahu apa itu silogisme ya. Ini premis pertama. Premis. Nah, satu, Quran sama dengan sifat Allah. Sifat Allah sama dengan Quran itu sama dengan kalam. Mula. Ya. Kalamullah sama dengan sifat Allah. Sifat Allah di dalam zat Allah. Ah, zat Allah sama dengan Allah. Ya. Quran sama dengan bacaan. Berasal dari kata qara'a. Itu ya, bukan hafalan ya. Makanya namanya Al-Quran, bukan Al-Hafal. Oke. Lalu, kesimpulan saya. Seperti Bapak. Ayo, kita bermain ini. Ya. Kesimpulan. Gampang buat saya. Saya senang main begini kok. Ya. Kesimpulannya. Oke. Kesimpulannya sah-sah saja. Kesimpulannya. Zat Allah dapat dibaca. Terkencing-kencing kau sekarang. Atau begini, zat Allah bacaan. Zat Allah punya nama. Namanya apa? Al-Quran. Jadi tolong Pak, jangan menggunakan cara berpikir tidak teologis atau akademis, Pak. Tidak seperti itu kekristenan menjelaskannya. Kalau menggunakan standar itu, Bapak kena bumerang sendiri. Paham, Pak? Nah, ini saya ajarin Bapak jadinya mengenai silogisme yang sehat. Ini kan jadinya judulnya silogisme yang tidak sehat. Saya tidak mau memaksakan ini karena ini saya menghargai Muslim, Islam. Yang jadi masalah ketika Bapak bersilogisme tidak sehat, saya juga bisa untuk menyadarkan Bapak. Jadi firman itu tidak bernama, firman itu ada di diri Bapak, Allah yang bernama Bapak, nama dirinya. Kita sebutnya Yotevave, Adonai. Bukan bernama Yesus. Kalau Yesus, Bapak bernama Yesus itu pemahaman menyimpang, heretik, bidat, alias bodet. Nama Yesus itu dinyatakan setelah manusia ini lahir. Malaikat Gabriel mengatakan namailah dia Yesus. Jadi tolong pahami hal-hal yang sifatnya mendasar, Pak. Saya agak capek juga ngajarinya kalau Bapak literasinya maksudnya masih seperti ini gitu loh. Silakan ditanggapi. Ya, tak tunjukkan ya. Daripada kita ngomong aja nggak ada bukti kan nggak enak. Loh, bukan, Pak. Jadi Bapak tak sabar tunjukkan, dulu. Pak. Bentar, Ya. tak tunjukkan. Bentar ya. Ini ya. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Word, Pak, di sini Pak, bukan hologos. Ya, cari 1 ayat 14. Yang Itu kan the bahasa Word became. Inggris, Pak. Paham Bahasa ya? asli Jadi dong, Bapak nggak Pak. usah bermain kata-kata di sini. Yang saya tanyakan word di sini sebagai Ini kan firman bahasa dan Inggris, word Pak. sebagai logos itu mana bedanya? Bagaimana kita membedakan? Itu bahasa Inggris, logos bahasa apa dulu, Nah, Pak? itu diambil juga dari bahasa Yunani, Pak. Nggak mungkin kan nggak perlu juga bahasa Yunani, bahasa Gini, Alkitab. Kan Pak. mustahil. Itu
Itu bahasa Inggris, Pak, Gitu loh. bukan Kita bahasa yang Yunani. membaca yang bisa kita baca Yang Bapak bersama sedang masalah tanyakan, Holocaust. Nanti saya sebentar Pak. tampilkan the textus receptusnya. Lu mana Kan? tekstur reseptusnya? Saya tampilkan nanti tekstur Yang reseptusnya mana? bunyinya apa. Yang mana? Di sini jelas loh, Word. Loh, Bapak gak usah ini dulu yang Loh, bisa kita Pak, pahami bersama. ini Gak semua bahasa orang bisa Inggris. baca Pak, bahasa itu bahasa tulisan Inggris. Yunani, Pak. Grekoina nggak semua orang mampu. Cepat bisa Loh, dibaca, bisa diterima bersama, bisa kita bicarakan, Pak. yang ini Bukan kita, Bapak yang Pak, tahu sendiri. ya, Bapak tadi ini. kalam apa itu juga ngarang loh. Oke, saya Saya jawab. membenarkan itu. Saya jawab ya. Bapak sudah ngomong orang Namanya, menkret oke, segala saya macam. jawab. Jadi Namanya begitu. terjemahan itu alat bantu, bukan alat utama. Kalau alat bantu itu untuk yang awam, makanya perlu dibantu. Kalau kita ini kan mencoba sok akademis. Ya, kata logos itu di padanan kata dalam bahasa Inggris itu tidak ada. Adanya word sama dengan di bahasa Indonesia sebenarnya bisa menggunakan firman atau kata-kata, tapi penerjemah memilih menggunakan kata firman karena untuk membedakan perkataan manusia dengan perkataan Tuhan itu berbeda. Nah, di dalam kata word sama halnya ketika dalam bahasa Inggris tidak ada kata misalnya Tuhan yang ilahi ya. Mereka menggunakan kata Lord. Di dalam bahasa Indonesia ada Tuhan yang sangat dijunjung ya, Tuhan misalnya. Jadi dari tadi saya menunggu Bapak membuka yang Greek koinenya. Logos itu sudah saya tunjukkan tadi, sudah bacakan bahasa aslinya, Pak. O logos, bahkan ada kata sandang ho atau o untuk menunjukkan perbedaan. Nah, jadi sekarang yang tidak jujur siapa? Kita sedang membahas bahasa aslinya, Bapak kasih bahasa Inggris. Silakan ditanggapi. Jadi ketika Tuhan berfirman, jadilah terang, firman di situ apa? Bapak jangan ketawa, Bapak jelaskan. Mungkin dijelaskan dulu, Bro Justin, Di bedanya dalam kitab firman. Kejadian, berfirmanlah Allah, jadilah Bentar, Pak Raka. firman di Mungkin situ apa? bentar, mungkin harus dijelaskan dulu perbedaan firman dengan firman. Nah, itu setuju saya Pak Erban. Dijelaskan dulu bedanya apa? Firman Bagaimana dengan kita bisa berfirman, membedakan logos dengan merujuk lego pada itu. Yohanes 1 ayat 1. Silakan. Karena Bapak ini belum paham beda firman dengan berfirman. Ya, masa ini pelajaran SD ya, kata kerja, kata benda, kata sifat, masa harus dijelaskan. Firman itu merujuk kepada substansi, bukan keterangan atau kata kerja. Ketika berfirman, artinya itu kata yang aktif, kata kerja. Masa seperti ini harus dijelaskan? Jadi antara logos dengan lego itu dibedakan. Rema kata-kata. Makanya Yesus Kristus menerima rema dari Allah Bapa. Kemanusiaannya memang harus seperti itu. Jadi teman-teman muslim ini tidak paham betapa pentingnya arti kemanusiaan Yesus bagi keselamatan orang Kristen. Orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Karena di situ bicara tentang diuji dalam kedagingan. Bukan malaikat yang diuji tadi di Ibrani 2 ayat 15 dan 16. Tapi manusia yang diuji. Dan Yesus adalah manusia sejati. Ketidakberdosaannya itu karena ada Allah, wahyuan Allah di dalamnya, ada firman Allah. Sama halnya ketika Anda ingin menjadi tidak berdosa, Anda mengikuti hidayah petunjuk di dalam Quran. Karena Quran itu tidak berdosa. Tetapi kata-katanya itu bisa hilang, bisa musnah. Mushafnya, kertasnya bisa dibakar. Demikian juga Yesus Kristus, kemanusiaannya bisa diuji. Sama derajatnya dengan manusia, bukan derajatnya Allah. Kemanusiaan Yesus ini pun memperkataan-perkataan Bapa. Bahkan Yesus berbicara, berdoa kepada Bapa. 1400 tahun kalian tidak paham. Umat Kristen tidak pernah menyamakan Yesus dengan Allah Bapa. Yesus Kristus sepenuhnya manusia, sepenuhnya Allah, karena dia adalah Sang Firman. Jadi ada karenanya. Ini yang gagal dipahami. Makanya di konsili-konsili gereja semakin ditegaskan melawan pemahaman-pemahaman yang sesat, Pak. Tetapi kenapa abad 7
Islam masih saja salah memahami iman Kristen. Kami bisa memaklumi karena yang ditemui oleh Muhammad di Madinah itu bukan Kristen sejati. Kalau saja zaman itu sudah ada Zoom, tentunya Nabi Muhammad bisa nge-zoom ke Kristen yang ada di Yerusalem sehingga tidak salah paham. Atau memang Muhammad tidak salah paham karena yang dihadapi adalah Kristen-Kristen bidat alias bodet, dan sekarang sudah muncul lagi. Jadi kembali hal yang mendasar, kalian tidak memahami ajaran dasar kekristenan. Satu substansi, tiga hipostase dalam bahasa aslinya. Tapi kata hipostase tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia karena tidak ada padanan katanya. Bahasa aslinya kalau diterjemahkan lurus, realita konkret. Mengapa ada realita konkret di dalam diri Allah? Hipostase itu seperti garis bawah, tindisan nyata lah, kira seperti itu, susah dijelaskan dalam bahasa Indonesia. Mengapa demikian? Sebelum ada ciptaan, Allah mengasihi firman-Nya. Karena Allah Maha Kasih, sifatnya itu kekal. Bagaimana mungkin jika Maha Kasih itu tidak ada objek? Allah mengasihi dirinya sendiri, ada hubungan antara kasih mengasihi, antara firman-Nya mengasihi Allah, Allah mengasihi firman-Nya. Roh-Nya mengasihi Allah, Allah mengasihi roh-Nya. Sehingga ada ikatan cinta kasih yang tidak pernah terputus, yang kekal di dalam diri Allah. Mengapa di dalam kekristenan meyakini bahwa ada kejamakan dalam diri Allah? Allah itu bukan satu seperti angka satu, tetapi suatu kesatuan. Tetapi bukan pemisahan zat Allah. Tetapi bicara tentang kebagaimanaan zat yang satu itu dinyatakan kepada umatnya. Nah, kalau teman-teman muslim memahami ilmu kalam yang diwakili oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebenarnya itu sedikit sama dengan kekristenan. Kalam nafsi dari Quran itu kidam atau kadim di dalam zat Allah. Tetapi kalam lafsinya itu diciptakan. Ini saya baca literatur juga. Kitab Al-Lumah dan Al-Ibana Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Siapa muslim Indonesia yang tidak tahu itu? 90% umat muslim Indonesia itu ada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang jadi masalah, Pak Raka ini apa? Mu'tazilahkah atau Ahlus Sunnah? Dari tadi saya bingung, kenapa masalah firman itu menjadi masalah? Padahal di dalam literatur sejarah Islam, Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa Tritunggal itu bukanlah bidat kalau dalam dari perspektif Islam. Jadi kalau Bapak ingin mengetahui yang menyamakan Yesus dengan Allah Bapa, itu ada namanya kelompok Oneness Pentekostal dengan corak ajarannya disebut dengan Jesus Only. Silakan Bapak banyak-banyak berdakwah dengan mereka. Syukur-syukur mereka mendapat hidayah masuk Islam. Kalau kekristenan sudah dapat hidayah di dalam Yesus Kristus. 1 Yohanes ayat 1 mengatakan, firman hidup itulah yang kami ceritakan kepadamu. Ibrani 2 ayat 10, Mesias itu tugasnya memimpin manusia untuk disempurnakan. Roma 5 ayat 1, Mesias adalah pintu masuk, jalan masuk kepada Allah Bapa. 1 Timotius 2 ayat 5, Mesias itu adalah pengantara antara Allah kepada manusia. Tetapi yang jadi masalah, abad ke-7, makna Mesias itu mengalami penurunan, yang artinya adalah pengusap, yang jalan-jalan kakinya rata, yang menyembuhkan. Itu yang saya dengar dari Ustadz Zuma, Kores, dan sejenisnya. Demikian, makasih. Jadi gini ya teman-teman, pertanyaan saya yang membedakan firman dengan rema, kata Bapak ini kita disuruh baca bahasa Yunaninya. Jadi itu ya jawabannya ya jelas ya. Kita disuruh baca kitab Yunaninya untuk tahu bedanya. Oke, kita nggak maju-maju nanti kalau ini. Ya, terus tadi kan dikatakan firman telah menjadi daging ya kan. Firman telah menjadi manusia. Pertanyaan saya, bagian mana dari Yesus yang disebut ilahi? Silakan. Pak, jawabannya bukan kemanusiaannya. Kemanusiaannya itu punya tangan, kaki, perut, pantat seperti Anda dan saya. Perbedaannya tubuhnya itu tidak berdosa seperti tubuhmu dan tubuh saya. Jadi orang Kristen segoblok apapun tidak pernah mengalahkan kemanusiaan Yesus.
Sama halnya di dalam Islam tidak pernah menyembah-nyembah buku Quran, tetapi yang disembah adalah siapa yang berfirman di dalam kata-kata Quran itu. Anak kecil juga bisa. Kenapa kau bertanya seperti ini? Saya capek, ini mau tidur. Tolong kembangkan pertanyaan lebih baik lah. Ya ini Silakan. tadi Pak, tadi kan sudah saya tanya. Bapak ini ngomong Yesus dan Bapak adalah satu. Yesus adalah Bukan, firman. Dul. Saya tidak mengatakan itu. Yang mengatakan itu adalah Quranmu dan bodet-bodet Kristen. Makanya saya minta kau banyak berdakwah dengan bodet Kristen yang mengajarkan Yesus itu sama dengan Bapa. Enggak Kalau kau ada tidak satu. tahu, Saya saya kasih mengatakan tahu. saya mengatakan bahwa Yesus dan Bapa adalah satu. Itu Nah, itulah tertulis di kau salah. Alkitab. Kau bidat berarti. Kalau seperti itu kau salah melenceng, Loh, menyimpang. saya kan Tidak hanya ada. membaca kok Bapak menyalahkan saya. Tak Kalau ada. Bapak Mana baca Bapak kata-kata? sudah Mana kata-kata membuktikan Yesus? salah. Aku adalah Bukan Bapa. ngaji di ayat itu. Mana kata-kata Yesus yang Kok mengatakan Bapak marah seperti ke itu saya? kamu? Bukan, saya nggak marah, saya gemes. Pertanyaanmu nggak maju-maju. Tidak ada Yesus Nggak mengatakan maju-maju akulah gimana? Kan dikatakan tidak Yohanes ada. 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Itu kan Itu tertulis satu. begitu, Pak. Anda baca yang tuntas. Sudah saya jelaskan itu Nah, bicara keekonomian, ketata layanan. iya, Makanya tapi dari kan itu Yohanes, ayat Bapak. Bapak mau Pak, baca, dari Bapak baca Yohanes, ayat tadi, bukan versi Pak, saya. Pak. Saya ini bertanya, kalau tertulis begitu dan Bapak menjelaskan, ya kan? Saya bacakan. Ini Nah, saya ngajarin, mari belajar membaca. Ayo, Yohanes 10. Saudara-saudara, ya. Baik, sabar, Pak. Tuh, nih ahli kitab sedang membimbing. Memang berat membimbing, karena untuk membimbing dan menuntun harus berjalan mundur dulu, supaya yang di belakang bisa maju. Baik, ya. Yohanes 10, ya. Saya jelaskan kepada Anda konteksnya dulu supaya Pak Raka ini bisa lulus malam hari ini. Jadi Yohanes 10 itu tentang topiknya adalah Kristus Gembala yang baik. Oke. Dan untuk membimbing, menjaga, menuntun domba-dombanya. Nah, Bapak harus tahu ya, Yohanes 10 ayat 1 mengatakan dia adalah pintu. Dan dia adalah sekaligus gembala. Ya, dijelaskan tuh Pak sampai ayat 19. Oh, akulah gembala dan sebagainya dan seterusnya. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Nah, ini kan dibedakan ya. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Mana mungkin Bapak mati. Itu kan pemahamannya nggak seperti itu. Nah, Bapak mengasihi aku. Nah, lihat ayat 17. Ya. Oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambil daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Nah itu. Aku berkuasa mengambilnya dan berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa. Jadi Yesus itu sedang melaksanakan tugas. Bukan untuk menunjukkan, ini zatnya Bapa ini seperti ini. Bapa itu punya tangan dan kaki. Bapa itu tingginya 1,2 meter misalnya. Enggak seperti itu, Pak. Orang Kristen sejak mulanya tidak pernah beriman seperti itu. Bapak punya tangan, punya kaki, Allah Bapa mati di atas kayu salib, Allah Bapa sedang bermain acting, dicobai di padang gurun dengan iblis. Kalau iblis saja tahu, Pak, yang di dalam diri Yesus, tubuh, jiwa, dan rohnya itulah manusia. Dan Yesus bukan penampakan Bapa seolah-olah iblis sedang bermain acting, tidak. Oke? Yohanes 10 dan seterusnya ayat 30 ya. Langsung kepada poin yang Bapak ingin katakan. Uji ya. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapak adalah satu. Tetapi Bapak tidak membaca dari yang atas. Bicara tentang tugas dan pekerjaan. Ini bukan bicara kesatuan zat. Makanya Yohanes 5 ayat 26. Bapa mempunyai hidup sendiri dan anak pun mempunyai hidup sendiri. Kesatuan apa, Pak? Kenapa? Kesatuan apa? Pekerjaan dan karya, Pak. Makanya di 33. Ya. Sebentar. Jadi Pekerjaan. memang Bapak ini bukan Yesus ya? Astaga, Pak. Bapak makanya Ya aduh. saya tahu, saya ini ngerti arah pikiran Bapak karena Bapak kan bukan Yohanes.
Cuma saya ingin tahu Bapak ini mau ke aliran mana ini. Loh, kami Kristen, Pak. Kristen itu nggak ada aliran seperti Nah, itu ya dalam Oneness pemahaman Kristen hukum bukan. dogma. Bukan. Oh, itu kan opini Bapak. Dia merasa dia Bukan, itu Kristen. opini gereja, Pak. Opini gereja. Oneness, Paulus Pak, Henry Pak, Tandianta, Joshua jangan gitu. Tewu, Oneness semua merasa Kristen, Pak. Kok Bapak merasa Makanya, Kristen sendiri? makanya begini. Bukan saya yang merasa Kristen ini, Pak, ya. Saya luruskan, Pak. Tempatkan. Konsili Antioquia tahun 220-an sudah menganatema bahwa pemahaman Sabelius itu salah, yang menyamakan Yesus dengan Bapa. Sabelius belajar dari pendahulunya Praxeas tahun 150-an sudah dilawan oleh tokoh gereja namanya Tertullianus dengan membuat tulisan yang namanya Against Praxeas, melawan Praxeas. Tertullianus menulis surat kepada kaisar bahwa ajaran Praxeas tidak mewakili kekristenan utama. Ya, dan itu diaminkan oleh uskup-uskup. Ada keuskupan besar, Roma, Antioquia, Yerusalem, dan Alexandria. Jadi sudah finish mengenai itu, ajaran itu sudah dibuang oleh Kalau gereja. menurut Bapak, Yesus itu Allah apa bukan? Yesus Allah. Dari mana Bapak ngomong Yesus Allah? Karena dia firman Allah, pewahyuan. Di dalam dirinya ada Oke, pewahyuan. baca ini ya. Baca ya. Yo, belajar baca lagi. Ini Pak. Namun Apa, bagi kita hanya ada satu Allah, Pak. Yaitu Amin. siapa? Bapa. Terus kenapa Bapak ngomong Yesus Allah? Kalau hanya ada satu Allah. Salah dong ini, Allah. tulisan hanya ini. Kan tadi saya Kalau mengatakan memang Bapa itu Allah dan dia Yesus firman itu Allah. Allah, jangan ngomong hanya ada satu Allah, Pak. Karena dia firmannya Allah. Kan saya Iya, tadi tapi udah kan ngomong. hanya ada satu Allah, Pak. Bukan ngomong firman Tidak. Allah. Ini hanya Loh. ada satu Allah. Bukan hanya ada Kefirmanan. satu firman Allah, Pak. Makanya tadi saya nanya ke Bapak paham ilmu kalam tidak? Sifat Allah itu di dalam zat atau di luar, Pak? Bapak, Ayo jawab. Bapak tadi ngasih khotbah itu Bapak membenarkan sendiri loh. Saya belum berkomentar loh itu. Yo, sekarang Bapak saya komentari dulu yang terkait tadi yang saya tulis. sekarang begini, Pak. Quran itu kalamullah bukan, Pak? Sudah, Bapak nggak usah nyetir omongan orang deh. Maksudnya gini, Bukan kalau itu, Bapak Pak. mau penjelasan ya saya jelaskan. Saya Bapak nggak usah terpaksa. ngajarin orang, Pak. Oke, sekarang Bapak jelaskan, saya belajar Bapak supaya saya kita jelaskan, ada Bapak diem aja. Ini. Saya ngomong. Ini supaya kita jelas, Saya Bapak tidak jelas. blunder karena pemahaman Bapak yang mengatakan Quran itu ciptaan itu Mu'tazilah. Kapan saya ngomong Quran ciptaan? Bapak dengar saya ngomong begitu? Bapak kok Tadi sudah Bapak memvonis? menyangkal kemanusiaan Yesus itu bukan wahyu. Saya tidak menyangkal. Saya kan ngomong, belum berkata-kata. Bapak sudah ngomong, saya mengatakan Quran itu Nah, sekarang saya ciptaan. tanya, kalamullah itu Begitu. Allah bukan, Pak? Loh, Bapak nggak usah ngatur orang, Pak. Saya jelaskan, saya belum jelaskan, Bapak Ya udah, sudah jelaskan tanya lah. dulu. Ya, jadi gini, Pak, bahwa memang kita itu tidak percaya firman Allah itu adalah Allah. Nggak ada, Pak, konsep itu. Kalau di konsep Bapak, ya silakan. Tapi kalau Allah itu berfirman, firman itu menjadi bagian dari dirinya, ya bagian dari diri Allah, bukan firman yang keluar. Kalau firman yang sudah keluar dari diri Allah, seperti Quran, seperti Yesus, Nabi Isa, yang Allah ciptakan melalui firman-Nya, maka dia menjadi makhluk. Kalau Quran bukunya bisa lecet, bisa terbakar, bisa dimakan rayap, begitu juga sama dengan Yesus, bisa mampus, bisa mati. Nggak ada perbedaan di sini. Hanya saja Bapak harus tahu, karena Bapak ini sudah memframing. Bapak tahu enggak kenapa Yesus disebut firman Allah, kenapa Nabi Musa disebut kalimullah? Itu ada sebabnya, Pak. Jelaskan Quran itu. Tapi Bapak ini sudah memframing. Berarti Bapak ingin mengatakan kalau Quran itu kata-kata firman Allah, kalimatullah di dalam bukumu sendiri aja. Berarti Bapak ingin mengatakan bahwa Nabi Isa itu firman Allah dan itu adalah Allah. Ngawur, makanya kalau saya ngawur, Anda jelaskan Quran dulu. Quran itu makhluk bukan? Makanya saya ngomong dulu. Kalau firman Allah, kalimatullah, Yesus diberi julukan kalimatullah karena dia diciptakan oleh Allah dari firman-Nya. Kun fayakun, jadi maka jadilah bukan dia. Tafsir, Pak. Kalau Musa diberi julukan kalimullah
yaitu orang yang pernah diajak bicara oleh Allah. Itu masing-masing nabi memiliki gelar itu, Quran, Pak. Bapak ngawur aja ngomong Pak. Yesus Nabi Isa firman Allah. Jangan Dan itu marah-marah. adalah Allah. Yang Pak, percaya itu jangan siapa? lari ke Musa dan Yesus Isa dulu. Quran dulu. Saya itu memberi contoh, Pak. Ah. Gelar tiap nabi itu punya gelar Anda beda. bahas Quran, Pak. Quran itu ciptaan bukan. Iya. Kenapa takut sekali? Lah, saya enggak takut. Bahkan dikatakan ya, Nabi Isa itu adalah kalimatullah. Ah, ya. bahas Quran. Dan ruhnya. Aduh, saya nggak sukanya Allah. begini. Saya tidak Ruh bisa dari lari. Allah. Pak, Ini Kristen ngarang. Anda jangan lari, Pak. Quran itu ciptaan atau Ruh bukan? Allah. Dari mana ruh Allah? Enggak, jangan bahas ruh Banyak Allah. Allah kan tidak punya ruh, Pak. Jibril itu roh kudus. Nah, sekarang saya tanya, bukumu aja ngarang cerita ada roh Allah. Bapak tahu bahasa aslinya? Nggak usah. Bahasa Sekarang Inggrisnya. kita bahas firman. Jangan lari dari firman. Bapak buka aja, Bapak ngeles tadi logos buka bahasa Yahudi. Pak, belum Yunani. jelaskan tuntas ya, Pak. Bapak roh Allah. Pak, Coba Bapak. kau belum jelaskan tuntas, Pak. Quran itu. Oh God, kenapa kamu tulis roh Allah? Pak, jangan lari dari Quran dulu. Kenapa kau tidak mampu Nggak jelaskan ada, Quran? kan kamu juga mengada-ngada. Loh, kamu belum tuntas kok. Quran itu ciptaan Supaya bukan. tahu Quran bahwa ciptaan. Bapak ini memframing dan ngarang Loh, cerita. saya bertanya, Quran ciptaan bukan. Bapak tanya-tanya aja, ngapain Bapak khutbah tadi? Ini dijawab saja, Quran ciptaan bukan, Pak. Quran firman Allah itu tidak ciptaan, bagian dari diri Allah. Tapi kalau dia buku yang Bapak tanyakan, Bukan. bukunya ini ciptaan, Pak. Oke, bukunya ciptaan. Oke, yang bukan buku apa? Apanya? Quran itu hanya buku. Dari di dalam diri Allah. Kalau Bapak mengatakan Yesus ini firman Allah, ya kan? Terus bahwa dia itu adalah, itu urusanmu kalau kamu percaya gitu. Loh, Saya Quran meyakini dia menyimpulkan. kalimatullah karena dia diciptakan oleh Allah lewat firman-Nya. Kalau kamu bikin karangan sendiri, jangan kamu lempar ke Iya, aku. pertanyaan saya Ngapain Quranmu. Bapak memframing dengan teologimu kepada teologi Tidak. Islam? Anda belum Framing belum namanya. menjawab. Yang saya Framing. maksud bukan bukunya, Bapak sudah Qurannya. tanya enggak arti kalimatullah? Kenapa Bapak ngomong Oke, bahwa firman sekarang Allah sebelum adalah- jadi Nah, buku, Bapak kan Quran ngarang bentuknya sendiri apa? ceritanya. Pak, Belum sebelum jadi tanya buku. sudah khotbah. Orang dikhotbahin begini-begini. Kenapa kejangkit? Pak, Enggak, sebelum jadi buku, Quran apa, Pak? Membuat cerita palsu di sini, Bapak. Bukan, saya nanya, sebelum jadi buku, Quran itu apa? Sebelum jadi Itu buku, Pak. firman Allah yang melekat di dalam diri Allah, ya bagian dari diri kamu. Jangan kamu Nah. bisa-bisa. Firman yang melekat yang tidak keluar. Ini konyol ya. Oke. Kristen ini ada roh Oke. Allah Ya. Tuhan bisa dicaca dari Setelah tiga jadi buku, setelah jadi Tuhan buku, dicincang dari tiga. Ada Ah. Allah, ada roh Allah, ada firmannya. Roh Allah di Alkitab itu wind of God, Pak, bahasa Inggrisnya. Pak Raka, Kalau kamu tulis roh jawabnya Allah, gini. Jam lo, diam. Bukan, supaya diskusinya enak didengar. Kalau Ya, ditanya Bapak masalahnya saya ini menjawab. Bapak ini mbak Quran terus ngarang cerita, Pak. Bukan. Kalau dari tadi ngomong Begini. Kristen gak ada masalah. Tapi Bapak kalau bisa. bohong gimana ini? Bukan, kalau ditanya sama Bapak, cukup ditanya, yang ditanya itu dijawab. Contoh pertanyaan tadi, apakah Quran itu firman Allah? Kan Bapak bisa jawab, bukan Nah, firman ya, Allah. sudah saya jelaskan, Oke. Pak. Kalau Oke, Pak, sebentar. orang Kristen bertanya saya, Aduh, Bapak ini mulutnya kayak saya mama-mama. menjawab, itu Pak. Gini, Itu kan yang lebih ditanya, bagus. bentar. Yang ditanya Bro Justin tadi kan, apakah Quran itu firman Allah atau kertas atau buku saja? Ya Bapak jelaskan. Oh iya firman Allah. Jadi Terus gini kertasnya loh, Pak, itu saya sudah apa? dari awal mengatakan, minta tolong framing kalian jangan kalian masuk. Bukan, makanya ditanya, bukan di framing. Kalau di framing itu bukan gitu. Bapak kan ditanya, Bapak jawab aja. Bro Justin coba tanya Karena ulang. saya jelaskan tadi Enggak, bahwa ditanya kenapa coba. Nabi Isa itu disebut kalimat Bukan. Yang ditanya itu keyakinan Bapak dulu, jangan lari ke Isa. Loh, Bapak Isa tadi di dalam buku saya, Pak, bukan Yesus. bentar Kalau saya dulu. ngomong Isa ya Kan dalam yang ditanya Quran, bukan Isa yang ditanya. Apa Isa itu Quran? Loh, dia kan nanya tentang firman Tuhan. Bukan yang ditanya Quran, apakah firman Allah? Ya, Bapak terus juga ya, tadi bilang terus. Isa itu diciptakan dari Enggak, firman. tadi nggak ngomong Gimana? gitu.
dia tanya Orang Jibril ditiup kok parjahannya Maria. Pak Eben kan Kamu dia itu gimana sih? kalamullah, sifat Allah, zat Allah adalah itu kan ngarang-ngarang cerita ini orang ini. Oh, ngarang sih, itu ilmu kalam, Pak. Bapak belajar ilmu kalam Ya tidak? Bapak ini kan Kristen. Kalau Bapak Kristen kan Ya harusnya tanya. masalahnya orang Kristen lebih Sekarang cerdas Bapak dari sudah Bapak bikin memahami framing, keyakinan Bapak Isa itu gimana sih? firman Allah dan Isa itu adalah Allah, kan begitu maumu. Enggak, Bukan. Pak. Saya Ya bahas sudah, Quran. jangan debat kemana-mana. Oh, Cukup ya saya iya. jelaskan bahwa Nabi Isa kalimatullah karena diciptakan oleh Allah, maka dia disebut kalimatullah. Kun fayakun, maka jadilah dia. Oke, di mana Dengan di mana coba? Terus kenapa tulisan? Kalau Ya, Allah Gimana? coba tunjukkan, tunjukkan. firmannya. Oke. Permasalahannya di mana sekarang? Di mana kun fayakun itu? Bisa Jadi Quran diciptakan. apa? Kun fayakun jadi. Iya, di mana? Di mana ayatnya, Pak? Jangan Bapak pusing. jangan ya ngomong mana, sebutkan Pak, saya bantu. Pusing aku, pusing aku. Coba. Di mana Pak Raka yang terhormat? Bahwa penciptaan Isa itu sama seperti penciptaan Adam, di mana itu? Pusing aku. Lambaikan Bapak- tangan jika tidak mampu. Bapak Adam itu di dalam rahim sama seperti Isa. Bentar Pak, jangan ngomong Pak, ditutup dulu gantian. Ini kan saya juga. Enggak, saya tunjukkan dari ini Qur'an.com aja. Mana Pak? Aduh. Mana ayatnya Pak bahwa Isa diciptakan seperti penciptaan Adam, diciptakan dari kalimatnya kun fayakun. Kalau sama dengan ciptaan lain, kenapa punya gelar? Heran saya. Baru setahu saya Ini. juga Adam itu diciptakan bukan kun fayakun, malaikat disuruh pergi dari langit sana ke bumi mengambil tanah, malaikat pertama ditolak, kedua ditolak, ketiga yang terakhir mereka Israfil baru diambil tanah. Tanahnya pun diambil dari berbagai penjuru bumi, Pak Raka. Nanti kau tunjukkan data-datanya, kau bilang ini doif. Jadi artinya Kan jangan asal bicara. Diciptakan dengan firman itu kan dalam kurung. Nanti saya Iya. sebut tanda kurung. Nah, kan nggak bisa begitu. Tapi sudahlah, Iya. saya nggak berniat bahas Isa kalamullah. Quran itu kalamullah bukan. Itu yang ditanya. Oke, kembali ke topik aja yuk. Silakan Pak Raka Karena sama Bro kekristenan Jaki. meyakini firman itu tidak menjadi buku, tapi menjadi manusia. Kalau di Pak Raka, firman menjadi buku, gedebuk gitu. Materi debat mantap. Udah dikumpulin sama dia. Aduh. Maryam berkata, bentar saya ngomong ya, diam ya, kasih waktu ya, supaya enak menjelaskannya ya. Gimana Pak? Gini, monggo. Ya, oke ya. Jibril memberi kabar kepada Maryam. Ya. Saat Maryam mengingatkan Jibril kepada Tuhan yang Maha Pemurah, maka malaikat Di foto bro. Ya ini foto, tungguin nanti ke situ, sabar dong. Tadi ngomong banyak juga aku nggak motong. Bapak buka dulu, kalau kayak gini Ya Bapak ini itu langsung nggak kelihatan, Harus nggak ketemu kelihatan. dulu sama Jibril ini ceritanya. Belum kelihatan. Itu kita hormatin lah ceritanya Pak. Bapak ini diarahkan kalau kayak gini cara Bapak share itu nggak kelihatan. Jadi yang dibuka itu dulu Bapak share, jangan foldernya yang di-share. Buka dulu foldernya, baru di-share. Jangan foldernya. Oke, yang sudah dibuka itu di-share. Ya, bentar, tadi mana? File yang sudah dibuka itu baru di-share. Sudah kelihatan ya? Kelihatan. Nah, ini baru kelihatan. Tadi nggak kelihatan. Oke, ya, saya ngomong ya. Maryam berkata, bagaimana aku akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan pula seorang pezina. Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia, dan sebagai rahmat dari kami, dan itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan. Dan Maryam putra Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian. Kun fayakunya mana? Itu kan imanmu Raka. Bukan. Kun fayakunya lagi dicari nih, kun fayakunya. Mumet dia. Pak, kun fayakun, Bapak enggak paham ya kun fayakunnya. Mana? Kalau jadi maka jadilah dia, kan begitu. Ya repot ya kalau orang nggak ngerti dari awal. Halo? Ya mana Pak Raka?
Mengapa kalau disamakan dengan yang lain dia punya gelar kalamullah? Itu kan gelar, Pak. Nah, saya jelaskan. Saya boleh jelaskan ini. Ini Jadi gini, Pak, ya. sebentar Pak Raka yang terhormat, Nah, yang silakan. luar biasa. Khalat annayakunu di gulamun Walam walam yang sarni basharun walam aku kolat bayan. anna Tidak ada di sini kun payakun Pak. Walam Iya, walam mana kok? yam. Bentar Bapak. Ya nanti tak bentar Pak, saya ngomong Iya, dulu. iya. Di mana di sini kun payakunnya Pak? Hmm. Kun payakun jadilah Isa di mana Bapak? Iya, Bapak enggak ngerti ya arti kata mudah bagi Allah itu kan tinggal membalikkan telapak tangan kun fayakun. Nanti tak tunjukin Bagaimana ayatnya, mungkin Bapak aku dengar mungkin? cerita itu Ya dulu. udah Tak jelaskan nanti. dulu. Gitu loh. Ya udah di Kan mana ya dikatakan mudah bagi Bapak? Allah Ya menciptakan itu mudah bagi Allah dengan itu seperti apa? firman-Nya, Di maka mana? jadilah dia. Tak tunjukkan, makanya saya kasih waktu dulu, jangan dipotong gini. Jadi kesempurnaan Quran ini harus disempurnakan oleh Bapak ya. Terima kasih Pak Raka. Bapak sudah berhasil menyempurnakan hari ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Raka ya. Bapak sudah menyempurnakan Quran di penjelasan Bapak. Artinya penjelasan Bapak lah yang harus kami pegang, bukan lagi apa yang jelas di dalam Quran. Luar biasa juga Pak Raka ini. Apa Bapak? Bapak luar biasa. Saya angkat topi sama Anda. Pada Pak Raka yang lebih hebat dari Quran. Hormat, gerak. Silakan lanjutkan. Silakan Pak, silakan. Makanya bahas tentang Quran saja, Pak. Jangan bahas Isa dulu. Nanti Bapak blunder. Iya Pak Raka. Silakan Pak Raka. Ya, gini saya jawabkan ya, saya jawab Iya, dulu. mana kun payakunnya dulu? Bentar, Pak. Ini kan tadi saya ditanya tadi sama Pak ini tadi, ya saya jawab dulu, Pak. Orang bertanya kan harus dijawab. Ya kan? Jadi gini, dari awal kan saya mengatakan bahwa beberapa nabi itu diberi gelar, Pak. Salah satunya Isa itu gelarnya Kalimatullah atau firman Allah. Musa itu diberi gelar Kalimullah atau orang yang diajak berbicara oleh Allah, kan begitu. Terus kenapa Bapak mengatakan, nah itu kan haknya Allah, ngapain Bapak tanya haknya Tuhan mau ngasih gelar apa kek? Bapak jangan tanya ke saya, Bapak nanya ke Tuhanku, kenapa diberi gelar itu? Bapak pun konyol ini pertanyaannya. Ini seperti yang namanya gelar itu misalnya begini. Nah iya makanya kalau Bapak bertanya, kita kan hanya bisa memberi alasan. Kenapa seseorang diberi Itu gelar bukan itu? jawaban. Allah yang memberikan gelar itu, bukan saya. Iya Bapak itu. hanya bisa bertanya, kira-kira kenapa ya kok kita diberi gelar ini? Kan begitu Pak. Saya nggak tertarik bertanya Masa tentang diberi itu. gelar ini, terus dibeli gelar ini, kenapa nggak ini dibeli gelar ini? Kan begitu Pak. Enggak, Ini bentar dulu Bro Justin. Aku mau tanya sama Pak Raka karena Pak Raka ini kan seorang yang luar biasa, yang sangat luar biasa menurut saya malam ini. Sesungguhnya perumpamaan Isa bagi Allah seperti Adam. Dia menciptakan dari tanah, kemudian dia berkata, jadilah, maka jadilah. Pertanyaan saya, apakah Isa diciptakan dari tanah? Pak, bukan begitu maksudnya Loh. Pak Erben. Bapak Terus, ini. bentar. Kan kalau Isa, Enggak, jawab aja dulu. Apakah Isa diciptakan dari tanah? iya, jadilah dia, maka Oh, jadilah iya. Maka oke. substansi yang dipakai untuk bahan ciptaan itu apakah pengaruh, Pak? Oke, Itu, nanti Pak. nanti saya akan Jadi Bapak stopkan. jawabnya pakai logika, Pak Erben. Kalau Tuhan Hmm. aja bisa menciptakan orang yang hanya punya ibu saja, itu lebih gampang, Pak. Nggak punya bapak ibu aja Tuhan bisa ciptakan kok. Oh, yang Kok Bapak ditanya malah bertanya? apa, yang dijawab Ya kan tinggal apa. dibandingkan saja. Kalau Bapak mengatakan, ya kan, ini Adam dari tanah, terus ini dari ini, nggak begitu Pak cara mikirnya. Konsepnya saja Tuhan itu berfirman jadi, maka jadilah dia. Mau itu jadi dari tanah terus jadi Adam kek,
mau itu dia perempuan sendirian tanpa suami kan? Alkaha Ngapain Bapak ngatur-ngatur Tuhan? Maryama waruhun minhu. Ada dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam dan roh darinya. Kenapa? Masalahnya apa? Kalimatnya Masalahnya apa? bukan diciptakan dengan itu kan tanda kurung, jangan pakai tanda kurung, Pak. Ya terus masalahnya apa, Pak? Pak Paraka, makanya dari tadi saya malas membahas ini, saya pengen membahas Quran, Pak. Bapak ngerti nggak sih roh Allah dengan roh dari Allah? Bapak tahu bedanya enggak? Kalau masalah roh Allah, Quran juga dikatakan roh Bapak nggak usah memutar-mutar kata, Pak. Beda besar itu. Kalau roh Allah itu rohnya Allah sendiri. Roh Allah kalau Allah, roh dari Allah. Kenapa Bapak bolak-balik? Justin belum jawab, bro. Diam dulu. Loh, namanya roh Allah, roh kudus itu, Pak. Itu Sekarang roh Allah jadi roh kudus. Apa urusannya sama roh kudusmu itu? Di Quran, enggak, di Quran itu roh kudus apa, Pak? Roh Allah kudus bukan? malaikat Jibril. Roh Allah? Ya roh Allah sendiri. Ya itu kan kalau kamu punya konsep, jangan kamu campur-campur ke sini jadi ngaco, Pak, pikiranmu. Malaikat apa roh? Hah? Jibril malaikat apa roh? Kenapa sih, Pak? Apa maksudnya? Allah itu bukan roh, jadi Bapak jangan ngomong roh. Jibril ya, malaikat apa roh? Kitabmu. Nggak jelas, Pak. Diomongkan malaikat apa Tuhan sih? Ngaco ini orang-orang makin lama. Ya makanya jangan bahas itu, Pak. Kalau kamu mengatakan roh Allah, dalam Islam kan zat, kan bukan roh. Terus apa hubungannya sama Yesusmu itu roh Tuhan? Enggak, ya sudah, jangan kamu campur-campurin. Beda urusan. Ada Tuhannya Islam itu zat, bukan roh. Kalau Tuhanmu roh, terus iblis juga roh. Gak ada bedanya kan Tuhanmu sama iblis. Iblis juga roh di Alkitab itu, Pak. Framing. Saya nggak framing. Iblis dalam Alkitab itu adalah roh, Pak. Makanya nggak ada bedanya Tuhan kamu sama iblis. Loh, Allahmu juga punya roh, berarti punya kesamaan. Pak, roh dari Allah kan beda, Pak. Katanya tadi roh Allah. Ini ya, kacau. Orang zat Bapak katakan itu roh. Bukan, tadi Bapak roh dari Allah ya Allah yang memberikan nyawa kepada Isa. Merupakan roh dari Allah. Tadi Anda mengatakan Allah punya roh, berarti Allah punya sesuatu yang seperti iblis punya. Allah itu zat dalam Islam. Kalau Allah punya roh itu kan itu pemahamanmu. Kan tadi Allah Anda kan roh, ya kan? Iblis juga roh, jangan itu kamu. Ya udah, berarti Allah tidak punya roh kan? Saya salah dengar tadi. Pak. Mutar-mutar ngomong terus. Sekarang kita bahas Quran, teman. Bapak jangan memaksakan sesuatu yang tidak kita yakini. Mau punya roh kayak mau punya gak punya kayak urusan, ada urusan sama kamu. Allah itu zat. Bentuknya sama aja. Sebentar dulu, saya belum selesai ini. Aduh. Sebentar dulu, Pak. Saya ingin Pak Raka ini konsisten. Saya tadi kepada Quran kok Anda menariknya ke Isa. Makanya jawab dulu. Quran itu saya tahu, Pak, kalau yang dilihat itu ciptaan gitu kan, bukunya dibakar dan sebagainya. Makanya saya tanya, Quran saya itu juga tahu pola pikirmu, Pak. Kalau misalkan masalahnya begini, aku bantah dulu pola pikirmu dengan mengatakan begini. Bapak kan berpikir bahwa Yesus itu adalah kalimatullah. Bapak berusaha menjelaskan kepada saya kalamullah, Allah adalah Allah, sehingga Yesus itu yang merupakan kalam Allah dan Yesus sendiri itu adalah Allah. Itu kan omonganmu kan begitu. Gak usah maksa, Pak. Ya, saya tidak ke situ kok. Anda kok menduga-duga? Kelihatan Bapak ini mau memaksakan keyakinan Bapak. Terbantah dengan sendirinya. Saya sudah jelasin apa itu kalimat Allah maksudnya. Ya, pakai dalil itu, Pak Raka yang saya sayangi dan kasihi. Ya, Bapak kan mencoba untuk memframing, nyetir pikiran orang. Nggak bisa, Pak. Kalau Bapak mengatakan roh dari Allah, ya roh dari Allah. Allah bukan roh. Terus mau ngomong apa? Bahwa dia adalah roh Allah, begitu. Pancasila, saya janji, saya tidak menggunakan itu, Pak Raka sayang. Saya tidak menggunakan dalil dari Quran. Itu Anda saja yang baper, oke? Saya mencoba membaca jalan pikiranmu, Pak. Iya, sekarang saya buktikan. Jalan pikiranku salah, ya sudahlah. Karena ini saya mencoba sih. Orang mau ngomong apa, arahnya kemana. Itu saya baca, Pak.
Ya Pak Raka, tolong tenang dulu. Anda membaca pikiran saya salah Pak, Bapak salah. Saya nggak seperti itu. Jadi tadi di awal saya sempat ngomong begini. Bagi kekristenan, ya, firman itu menjadi manusia. Dalilnya jelas, 1 Yohanes 1 ayat 1 tentang firman hidup, Yohanes 5 ayat 26. Di bagi Islam yang saya tahu, firman itu juga nuzul dalam Quran. Quran itu Ya, kan artinya apa? Bacaan. Nah, pertanyaan saya tentang Quran, saya tidak framing, saya bertanya. Quran itu tadi Bapak sudah jelaskan bahwa ya. secara fisik kelihatan itu Secara ciptaan fisik bukunya dia ciptaan, dia makhluk. Tapi yang Quran bukan yang ciptaan. ada di dalam diri Allah, firman Allah itu sendiri melekat tidak keluar loh ya. Bukan Bukan Pak, yang yang di keluar. dalam Quran loh Pak. Quran Bukan yang yang Bapak keluar dari dalam diri Allah. Camkan dulu ini. ya Nanti paham Bapak Pak. nanti Boleh sedikit rancu. bicara dulu Pak Raka sebentar ya Pak Ya, Raka. silakan. Ya belum paham Ini pertanyaan saya ya sih. ya ini berdasarkan tulisan-tulisan para guru-gurunya Bapak atau para ulama Bapak dikatakan jadi bahwa Allah menciptakan itu yang pertama disuruh Jibril ya. Dari Jibril nanti kemudian disuruh malaikat Mikail, tanahnya Suaranya kecil Pak, menolak, suaranya Pak. ya tanahnya menolak, kemudian baru disuruh malaikat Israel, ya Israel itu baru kemudian lanjut semuanya di situ. Ini Pak tanah-tanah yang diambil, jadi diambil malaikat Jibril itu tanah kepala Nabi Adam Cerita itu apa sih Pak? dari, Tolong jangan menampilkan, saya enggak terlalu percaya dengan cerita-cerita sentilan Pak. Mohon maaf ya. waduh, ini berarti kamu nggak Ya, setuju Bapak dong. jelaskan ke orang lain aja. Saya itu hanya percaya satu Quran. Standar ganda ini orang standar ganda. Ya, di luar itu saya nggak nerima Pak. Ini Mohon lihat maaf. kepala Nabi Adam dari tanah Baitul Maqdis karena disitulah beradanya otak manusia dan Siapa akalnya. yang ngomong? Ngomong Telinga siapa? dari Nanya tanah siapa? Bukit Tursina, Hadis dahinya apa? dari tanah Irak, Ya, hadis dan apa bagian tulisan tubuh itu? lainnya di sini. Oke, Bapak baca jangan lagi. menggunakan inilah dusta-dusta Pak di sini. Iya, ini dari kitab-kitabnya Bapak ini semua Pak. Nggak penting itu Pak. Iya, kalau nggak Ini aja, penting saya ini, tanya aja deh gimana? Biar nggak ruwet ini, tak tanya, bisa jawab ini nggak? ini Firman telinga jadi dari manusia mana-mana. itu coba tunjukkan di perjanjian lama. Coba aku mau tahu. Orang Udah, firman Banyak jadi omong aja dari manusia. tadi. Masalah Quran belum selesai, Pak. Lanjutkan Pak Justin. Aduh, Firman itu jadi manusia gimana? gimana tulisannya? Tunjukin. Dari tadi satu pun pertanyaan nggak ada jawabannya. Bagaimana Kan dari semua Itu Yesus banyak. framing ilahi? sudah Kalau dijawab. kamu mengatakan Yesus Sudah telah menjadi dijawab. manusia dan Kamu dagingnya framing. itu ilahi. Loh, kenapa kok membusuk dan mati? Gitu loh. Dagingnya Iya. itu ilahi enggak Yesus? Ini nggak bisa diskusi nih orang, bro. Saya nanya, roh Yesus itu sama enggak dengan roh kudus? Sama enggak dengan roh Allah, roh Bapa? Oke, Jawab. oke. Buat Justin mau lanjutin atau aku yang Silakan, jawab. lanjutin? Firman itu punya roh enggak? Firman punya kehendak enggak? Oke, Jadi oke, cakap kita oke. dikira kan frame Kembali ke tema awal. Silakan, Yesus silakan. Trinitas firman Tuhan. Lanjut. Ini aja Nanti udah bisa dikembangkan Pak. Kembalilah supaya fokus dengan debatnya itu membahas apa. Begitu loh Pak. repot lah. Makanya tadi kan Bapak tidak konsisten sih. Bapak coba ikuti. Bapak konsisten gimana? Bapak itu memaksakan pemahaman Bapak ke saya. Saya kan Tadi punya dari jawaban sendiri. Pak, dari tadi kita belum kelar masalah Quran itu. Tadi saya Bapak menyodorkan Yohanes apa saya jawab semua. Jawab semua. Nanti Yang mana kamu jawab? nggak apa-apa nanti kita Buka lanjutkan bahasa lagi. Yunani, kamu jawab bahasa Inggrisnya tulisan buat kok kamu bilang jawab. Jangan Saya bikin Bapak nonton lah Pak di sini Pak. juga merasa Bapak belum jawab. Saya minta tolong dibedakan aja jawabannya nggak ada dari tadi. Kalau Bapak nyuruh baca Yunani, itu jawaban apa kayak begitu? Memang berbeda kok Pak. Semua orang Pak sepinter kamu. Lah kalau orang membaca bahasa Inggris tulisan buat terus kamu mau ngapain? Aneh ini, konyol ini jawaban kayak gitu. Katanya kata Farhan Apa original. itu bisa jelaskan dengan bahasa yang bisa kita terima. Bedanya begini-begini. Itu aja kamu belum jawab. Saya jelaskan Kamu Quran. orang buka Greek Coin suruh baca bahasa Yunani. Emang semua orang bisa bahasa Yunani, Pak? Proseslah sampai selesai. Itu Sudah? bukan jawaban, Pak, kayak begitu. Ya, sudah. Ya, Sudah. itu tadi sudah mengatakan satu aja. Mana bagian dari Yesus yang ilahi juga nggak kamu jawab. Sudah? Sudah, Pak? Oke, sekarang Bapak diam dulu ya. Kalau Bapak merasa saya belum menjawab, nggak masalah. Kan nanti netizen yang menilai.
Ya, Bagus itu. Netizen yang menilai, bukan kita yang berdebat di sini. ya Yang sudah Pak. yang membaca, yang melihat ini. Ini kan tayang di YouTube kan. Biar Ya, mereka yang menilai, nggak penting itu. kapan saya bicaranya? Hmm. Kapan? Ya, kalau kita punya akhlak, ya gantian ngomong gitu kan. Saya kadang mikir kayak gini loh. Orang di kehidupan nyata seperti ini enggak ya? Nyerocos. Saya kadang mikir, saya aja malu kadang. Oh ya, saya di online kok berani nyerocos. Di offline saya nyerocos sudah dipukulin orang banyak. Atau jangan-jangan kita seperti itu. Anda dengan saya setiap hari kan malu juga. Gantian ya. Jadi tidak semua pertanyaan Bapak itu harus dijawab. Kalau debat yang sehat, ya, bukan masalah menjawab ini dan itu, tapi menjelaskan secara konteks yang benar. Apalagi ini kita sedang menjelaskan keimanan. Saya tidak mau yang kemudian pertanyaan Bapak seperti ini harus dijawab sesuai dengan kerangka Bapak, itu namanya ujian, ngetes, nggak bisa. Ini kan kita lagi menjelaskan keimanan. Bapak tidak punya hak menguji saya. Jadi kalau Bapak menanyakan tentang firman dan sebagainya, makanya tadi di awal saya sempat nego, boleh nggak saya jelaskan tentang monoteisme dan sebagainya, tapi kan menolak langsung ke firman. Ya saya jawab tadi, kealahan Yesus bukan pada kemanusiaannya. Orang Kristen segoblok apapun tidak pernah mengatakan Allah itu punya tangan dan kaki. Ya, kemanusiaan Yesus itu disamakan dengan kita, dalilnya sudah saya kasih. Maka dari itu singkat cerita, gereja sepanjang abad ketika menangani para pebidat-bidat mengadakan konsili, termasuk konsili Kalsedon tahun 451 menegaskan kemanusiaannya dengan keilahiannya dibedakan, tetapi tetap berada di dalam satu zat, yaitu manusia Kristus Yesus. Ya, itu sudah jelas. Kekristenan membedakan tapi tidak memisahkan, tidak dicampur baurkan dan tidak membingungkan dan sebagainya. Makanya sering ada kata-kata teologis, Yesus Kristus memiliki dua natur, natur manusia dan natur ilahi, bukan menyekutukan. Menyekutukan artinya menyamakan. Bilangan 23, Hosea 11 mengatakan Allah bukan manusia, manusia bukan Allah. 1 Timotius 16 dan sebagainya menjelaskan bahwa Allah itu transenden. Yohanes 1 ayat 18, Allah tidak bisa dilihat, tapi hanya bisa dinyatakan, apokalipse atau diwahyukan dalam batasan tertentu. Untuk tujuan keselamatan, ya, Allah menyatakan pekerjaannya, menyatakan dirinya dalam rupa manusia supaya manusia belajar kepada Sang Juru Selamat apa arti ketaatan. Makanya Rasul Paulus mengatakan dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Ya, manusia semua bersalah di hadapan Allah, tetapi manusia juga dibenarkan oleh Allah oleh satu orang. Ya, makanya Filipi 2:6-11 dikatakan Yesus dalam kemanusiaannya taat sampai mati. Yesus diuji bukan dalam kealahannya. Jadi Bapak Ibu harus, Bapak-Bapak, Pak Raka harus paham cara berpikir iman Kristen tidak seperti Yesus sama dengan Bapa, tidak seperti itu. Makanya tadi saya menyodorkan silogisme di dalam Quran itu tidak sehat juga. Kalau ada yang orang menyatakan bahwa Allah adalah buku karena buku Quran adalah firman Allah, kan tidak sesederhana itu. Ketika Anda mengatakan Yesus sama dengan firman, berarti firman itu sama dengan Bapak kan mengatakan Yesus salah, Pak. Itu masalah buat Bapak. Loh, Kan Pak, saya sudah mengatakan 1 Korintus 8 ayat 6. Hanya ada satu Allah, ya kan? Yaitu Bapa. Tidak ada pribadi lain di situ. Kalau Bapak mengatakan Yesus salah, ayatnya yang keliru kalau begitu, Pak. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Mana pulpenku yang warna Yang benar hanya satu, Pak. Bapa Allah itu. Dan Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ketika Bapak mengatakan Yesus itu Allah, ayatnya mana? Tunjukin. Sudah, Pak. Anda kan tadi menanyakan pemahaman kekristenan, ya. Jadi gini, tidak semua hal yang Bapak katakan itu harus letterlek ada redaksinya ada di Alkitab. Bahkan kata Alkitab itu pun tidak ada. Kata Tritunggal tidak ada.
Kata tauhid pun tidak ada di dalam Quran. Jadi tidak seperti itu dalam memahami mengapa kami percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Dan Mesias itu adalah Allah itu sendiri. Tetapi kekristenan tidak mengajarkan silogisme yang sederhana. Ada pendisiplinan dalam menjelaskan Allah yang transenden dan Allah yang imanen. Makanya orang Kristen selalu disiplin. Yesus Kristus berbeda dengan Allah Bapa. Tetapi Yesus Kristus di dalam dirinya ada keilahian karena dia adalah Sang Firman itu. Sang Firman itu ada dalam diri Bapa. Dan Sang Firman itu pada hakikatnya adalah Allah Bapa. Tetapi kita tidak menggunakan jalan pintas. Yesus sama dengan Allah Bapa. Mengapa demikian? Kalau menggunakan jalan pintas Saya itu nggak sama. mengatakan Yesus adalah Bapa. Bapak mengatakan Yesus adalah Allah. Ini loh ada 2 ayat ini aku tampilkan. 1 Korintus 8 ayat 6 dan Yohanes 17 ayat 3. Ini Pak, itu sudah membantah omonganmu. Dia mengatakan bukan siapa sih? Anda kok jadi muter-muter? Loh, Bapak Bapak tadi mengatakan bahwa Yesus adalah Allah. Cuma kalau oh, Bapak tidak bisa disamakan dengan Yesus. Bapak kan penjelasan saya. Saya khawatir saya jelasin Bapak nggak paham. Coba Bapak ulangi. Bapak tadi mengatakan bahwa Yesus adalah Allah. Kan begitu jelas loh tadi. Semua dengar Pak yang nonton Pak. Ini oke, saya buka lagi ini repot ini seperti ini. Makanya Pak saya tadi menggunakan contoh silogisme. Silogisme itu tidak boleh menabrak premis-premisnya ini Pak ya. Makanya Bapak sudah ngomong aja Yesus itu Allah atau bukan. Ya Nggak usah ampun. pakai bahasa-bahasa yang ruwet lah Pak. Ini Pak, saya ulangi Pak. Bapak pakai bahasa yang ruwet. Saya ini cuma nanya Yesus itu Allah atau bukan. Oh, Pak, kalau Bapak memaksa pertanyaan itu sederhana, jawabannya sederhana, itu kami melanggar Pak. Keimanan itu tidak boleh disederhanakan seperti Tadi itu. Bapak ngomong begitu, kenapa ditanya sekarang malah jadi ruwet? Bapak tadi dengan simpel mengatakan Yesus adalah Allah. Rekamannya ada Pak di sini Pak. Anda bertanya, bukan saya mengatakan seperti subjektif Loh, saya. iya, Yesus adalah Allah. Bapak ngomong begitu. Ketika Itu Bapak harus saya tanya lagi, Bapak kok jadi ruwet. Bukan Pak, kayak sesuatu yang simpel Bapak bisa sebut. Pak, ketika Bapak bertanya, apakah Yesus adalah Allah? Saya mengatakan iya, karena Nah, dia. setuju ya? Iya kan? Kalau Bapak Ya mengatakan Tuhan. iya, itu kontradiksi dengan Pak, ada Pak Raka, tolong begini bentar Justin. Pak apa-apa. Pak Raka tadi jawabannya Bro Justin itu kalimatnya panjang. Jadi sebaiknya kalimat yang panjang itu diterima utuh. Bapak Raka jangan potong. Tadi Ya. penjelasan Bro Justin, kenapa Yesus disebut Allah? Karena dia adalah firman Allah. Firman Allah ya Allah. Silogismenya ada di sini ditulis. Jadi iya, bentar. Pak. Jadi Pak Raka itu jangan langsung memotong begitu. Bapak itu udah tua. Bukan anak-anak lagi kayak main boneka atau main kelereng. Rebutan. Coba Iya, lanjutkan dulu. ya Lanjutkan dulu makanya itu. perlu suasana yang tenang. Pak Raka itu saya lihat kalau orang Jawa bilang ini agak kemerungsung gitu ya. Maaf ya Pak ya. Agak suka sempat panas gitu. Cobalah sedikit tenang. Kalau berdebat itu yang kita uji adalah penjelasan orang. Jangan memenggal, memperkosa penjelasan orang, itu tidak adil, Pak. Jadi Bapak sedang logical fallacy atau sesat pikir. Nah, oke ya, saya tidak mau lebih jauh nanti ad hominem ya. Jadi Pak, seperti Pak Raka tadi itu menunjukkan silogisme tidak sehat dan berujung pada sesat pikir atau logical fallacy. Ini bisa saya buktikan ketika saya bersilogisme seperti Bapak, akhirnya menimbulkan tidak sehat. Saya bisa saja membypass mengatakan bahwa zat Allah adalah bacaan. Karena Quran itu adalah sifat Nah, Allah. kan itu, Pak. Bapak punya konsep jangan dipaksakan ke kita dong. Ini pembanding jika. Ini kata jika. Bapak paham tidak? Yang percaya firman Tuhan adalah Tuhan kan Bapak, bukan saya. Ini di mute permanen saja lah. Nih Raka nih nggak mau dengerin orang masalahnya. Mute permanen aja. Jadi begini Pak Raka ya. Oke Pak Raka ya. Jadi tolong didengarkan Pak. Jangan motong-motong kayak mak-mak itu. Gak enak. Saya mengatakan jika saya menggunakan silogisme seperti Bapak, maka itu blunder buat Bapak. Standar yang sama saya gunakan untuk menilai Quran Anda hubungannya dengan zat Allah. Marilah kita jangan menggunakan silogisme yang tidak sehat. Kalau Bapak tidak tahu silogisme, tanyakan kepada rumput yang bergoyang atau pada ustadz Anda. Ya,
Maka ya saya ulangi lagi ya, menjelaskan tentang Yesus Kristus, gereja sangat hati-hati. Makanya Konsili Kalsedon, kemanusiaannya dan keilahiannya tidak dicampur baurkan, tetapi menjadi suatu fakta ilahi, misteri ilahi, bahwa Allah yang transenden, firman-Nya yang tidak bisa dilihat oleh manusia, bisa dilihat oleh manusia dalam bentuk pribadi manusia. Tujuannya untuk apa? Untuk mengajarkan kepada manusia apa itu arti keselamatan, menunjukkan kepada manusia apa itu jalan keselamatan dan apa itu terang. Mengapa harus dalam rupa manusia? Karena yang diselamatkan bukan kodok atau angin atau pohon. Yang diselamatkan juga bukan malaikat, tetapi manusia. Maka dari itu suatu keniscayaan firman itu harus di dalam rupa manusia, tetapi bukan rupa manusia jadi-jadian. Mengapa harus manusia sejati? Karena harus diuji sebagai manusia sejati. Seperti Adam yang mula-mula diuji dalam ketidakberdosaannya. Itulah inti dari firman menjadi manusia. Ya. Jadi Pak Raka tolong pahami ini. Firman itu sebelum ada Yesus tidak bernama Yesus. Karena Yesus adalah nama manusia. Zaman dulu banyak bernama Yesus. Tetapi Yesus yang bagaimana? Yesus yang adalah Kristus yang dijanjikan. Atau dalam iman Anda, Al-Masih yang dijanjikan. Yang jadi masalah kembali, pemaknaan Al-Masih di dalam iman Anda itu sangat sederhana. Karena Al-Masih artinya pengusap yang jalan-jalan kakinya rata. Kalau bagi saya pribadi, Al-Masih seperti itu. Artinya Al-Masih itu seperti, ya saya nggak mau jawab. Karena yang Bapak itu berjalan, nggak usah ngomongkan Mesias lah. Bapak ngomongkan Al-Masih umat Islam kan. Oh, Yahudi aja nggak percaya Yesusmu itu Mesias. Mesias itu diambil dari mana kalau nggak dari Yahudi? Kenapa Muhammad kamu punya percaya definisi? Yesus Al-Masih kok. Gak usah Kok Bapak? ngarang apa kamu, Pak. Mesias itu tanya orang Yahudi, bukan tanya kamu. Dan Muhammad percaya Isa Al-Masih, Pak. Iya, percaya. Tapi Al-Masih itu bukan Al-Masihmu yang anak Tuhan yang jadi juru selamat. Emang Yahudi pernah ngomong Al-Masih Bentar, itu anak Tuhan, bentar Mesias dulu. itu Aku Tuhan. bentar. Gini Pak Raka ya, supaya Pak Raka itu ada bangunan berpikirnya. Iya, enggak loh. Bentar, kau diam Masa dulu, ke kau diam. Mesias segala macam Al-Masih. Dengar. Mesias itu. Diam dulu, diam. Kalau udah disuruh diam Al-Masih dulu. kok. Yahudi tidak pernah nunggu Bentar. datangnya anak Tuhan, Pak. Bentar, Raka, kolok. Jadi gini, saya kasih gambaran sama kau. Jadi seharusnya ini tadinya dimulai dari Allah yang Esa dulu ya. Allah yang Esa itu dia memiliki firman di dalam dirinya. Dia memiliki roh di dalam dirinya. Firman Allah di dalam diri Allah, maka firman Allah adalah Allah juga. Roh Allah di dalam diri Allah, maka roh Allah adalah Allah. Jadi Allah ini adalah Bapa itu sendiri. Jadi, apa Yesus itu? Firman-Nya ini menjadi manusia Yesus Kristus. Ya. Siapa Yesus Kristus ini? Firman Allah jadi manusia. Maka Yesus ini memiliki dua natur, ilahi dan insani. Ilahi kenapa? Karena dia adalah firman. Ya. Insani karena dia dari rahim Maria. Jadi tubuh manusia Yesus itu punya awal dari rahim Maria. Tetapi natur ilahi Yesus itu tidak berawal karena dia adalah firman. Ini bisa digambarkan seperti Quran. Itu kan juga kalam atau firman. Itu produk pabrik. Firman itu dari Allah. Dan ini sedangkan ini fana. Jadi fana itu natur kertasnya, kekal itu natur kalamnya atau firmannya. Kenapa fana? Karena ini buatan pabrik. Sejauh ini Pak Raka mengerti? Ya. Boleh Oke. dikomentari, Pak? Sebentar, udah ngerti dulu. Oke, kalau sudah ngerti, saya lanjutkan supaya ada bangunannya. Jadi di sini tadi Allah, firman itu ya, sekarang firman ada di dalam diri Allah itu menjadi Yesus Kristus. Yesus Kristus. Untuk apa Yesus Kristus ini? Yesus di dalam kemanusiaan itu, dia menerima firman dari Bapa.
Menerima firman itu memakai kata rema, ya. Sedangkan firman di sini logos, ya. Rema ini bukan Tuhan, Pak. Rema itu artinya gini, ini lebih kepada Nah, saya berbicara. tanya, ini kan firman toh, bukan Tuhan. Dengarkan dulu, ini Saya kan tanya, rema ini firman. diam kau. Orang mau dijelaskan rema itu ada di dalam Alkitab itu 3 kata yang sering diartikan firman, 4 malah 3. Apa itu? Saya sampaikan supaya jangan, kalau dijelaskan dengarkan. Yang pertama itu grape, ya, kemudian ada rema, yang ketiga itu logos. Rema, grape, logos ini bisa diartikan firman, tiga-tiganya. Bedanya apa? Kalau logos itu berbicara ilmu, hikmat, pikiran, ya. Kalau rema itu berbicara relasi atau pengalaman hidup dengan Tuhan, atau ajaran Tuhan, hidup Tuhan itu bagaimana berkuasa di dalam diri kita, itu rema. Maka ketika Yesus menerima rema, artinya relasi Yesus, kesatuan Yesus dengan Bapa, itulah menjadi sumber inspirasi Yesus. Itu namanya rema. Kalau grape di sini itu tulisan. Tulisan para nabi, para rasul tentang Allah dan karya Allah. Maka disebut itu grafe. Alkitab itu firman Tuhan dalam arti grafe. Tapi kalau rema itu, contoh saya mendengar khotbah pendeta. Apa yang diajarkan oleh pendeta itu mengubah diri saya, itu juga bisa diartikan rema. Atau saya memiliki relasi pribadi dengan Allah melalui Roh Kudus, itu juga rema. Itu pengertiannya. Di sini tadi yang enggak kau pahami. Bisa dipahami bedanya grafe, rema, dan logos? Logos itu beda lagi dengan lego. Logos itu firman, ya. Sedangkan lego itu berfirman. Bedanya di mana? Ini kata kerja, ini kata benda. Ibaratnya cangkul dengan mencangkul. Beda itu. Jadi firman, Allah berfirman, itu bersumber dari adanya firman Allah di dalam diri Allah. Bisa dipahami Pak Raka? Tanggapi ya Pak. Gini. Enggak, sudah paham dulu, sudah paham. Ya. Saya tanggapi makanya. Oke, silakan. Tanggapi. Kan Bapak mengatakan ini adalah Bapak. Bapak itu ada firman, ada roh di sini kan. Kurang lebih kan ini kayak analoginya seperti manusia yang punya roh, punya jasad, punya firman. Beda, jangan dulu lari ke sana. Hah? Enggak, supaya kita bisa beranalogi ini jadi kesatuan gitu Pak. Kurang lebih begitu ya. Ada roh, ada jasad manusia, ada kalimatnya juga kan begitu, satu kan. Walaupun dia 3 unsur tapi satu kan begitu. Ya udah lanjut. Nah, ketika digunakan analogi seperti itu, Pak, ya kan ada roh di sini, ini ada Bapa, terus ini ada firman kan. Kalau kita mengatakan bisa enggak manusia itu roh saja tanpa jasad? Oh, enggak bisa, dia disebut hantu. Terus bisa enggak jasad saja tanpa roh? Ya enggak bisa, jasad saja tanpa roh namanya mayat, Pak. Kalau Bapak membuat analogi ini 3 unsur, ya tadi kan mengatakan Bapak, firman dan rohnya itu adalah satu kesatuan, maka yang satu ini tidak bisa disebut Allah itu sendiri, Pak. Karena analoginya dari awalnya sudah salah ini analogi ini. Dengan mengatakan dari mana salah? Allah, bentar. Dari mana salahnya? Bentar. Satu kesatuan yang disebut sebagai Allah. Dan ini adalah Bapa, kan begitu. Oke, dari mana? Bentar. Kalau ditanya itu langsung jawab. Iya. Di mana salahnya? Di mana salahnya? Karena Bapak menggambar itu kan seolah-olah jadi satu. Ada firman di situ, ada roh di situ, ada Allah di situ. Oke. Nah, terdiri dari 3 unsur tapi kan satu. Pertanyaan saya, kalau itu kita analogikan sebagai manusia yang punya roh, yang punya jasad, punya kalimat, jasad saja tanpa roh, tanpa kalimat, mayat Pak namanya Pak. Makanya kalau kamu lepas itu, Yesus kamu lepas dari situ, ya nggak berguna dia. Dia tidak bisa menjadi Allah, karena kamu menggunakan analogi itu. Nggak ngerti aku apa yang kau bilang. Loh, Bapak kok nggak paham juga, jelas ini. Apa jelas? Bapak Islam Trinitas dari mana? Bentar. Logika, Pak. Logika. Trinitas sekarang itu kan membelah Tuhan jadi 3 ini kamu itulah goblokmu. Loh, mana ada Trinitas membelah 3? Itu dari mana asalnya? Oke, perhatikan ya, saya ulang.
Allah Bukan, yang kan Esa terjemahan Inggris. Roh Allah dan itu dari mana? Tulisannya Wind of God. Kenapa kamu ganti roh Allah? roh Allah itu ya rohnya Roh Wind Allah. of God bahasa Inggrisnya bisa Pak, bisa baca bisa orang ini. Dengar dulu ya, sebentar ya. Roh Allah, perhatikan ya, Allah yang Esa, di dalam dirinya ada firman, ada roh. Roh itu artinya ini prinsip hidupnya Allah itu sendiri, itu Ya, rohnya. saya tanya Pak, Pak Erben, Bentar, saya bentar. tanya. Firman itu hikmat, ilmu, pengetahuan, pikiran Ya, Allah. terus. Ini sifatnya maha, ya. Oke. Masalahnya kalau kamu kan Allahnya nggak punya firman dalam dirinya. Rohnya juga nggak punya Sudahlah, firman kamu dalam ngomong apa dirinya. aja Oke. terserah kamu, nggak penting. Oke, sekarang apa yang kau tanya dari sini? Pertanyaan saya, dengerin saya ngomong, saya ini bertanya ke kamu supaya jelas gitu loh keimananmu. Iya. Firman ini ya, Roh Yesus ini sama dengan Roh Kudus dengan Roh Bapa, sama enggak? Ini kan kita berbicara Saya nanya, Allah. kamu Ini nggak kan usah berfantasi soal iya, kita. ini yang saya bahas Daging. di bentar, yang saya bahas Yesus di sudah sini. jadi daging, Pak. Punya roh Bukan. enggak? Ya. Yang saya nanya, bahas punya roh enggak Yesus? Yang saya bahas di Saya sini. tanya Yesus punya roh enggak? Tinggal jawab aja loh. Oke, sebentar saya jelaskan ya. Tapi yang saya bahas di sini. Susah amat kamu jawab. Kurang ajar Yesus kau punya itu. roh enggak? Kalau dia punya. Oke, dengarkan ya. Dengan roh Bapa. Oke, saya mute permanen ya. Sorry ya. Kalau kayak gitu caranya saya mute permanen deh. Ya. Saya mute permanen kalau kayak gitu. Supaya bagus. Oke. Masa kayak anak-anak dibuat kan kayak enak. Jadi ini saya berbicara masih Bapa di surga. Bapa di surga memiliki firman dan roh. Kemudian Yesus menjadi manusia. Manusia Yesus ini dalam kemanusiaan dia memiliki roh kemanusiaan. Dia tidak mungkin manusia kalau tidak memiliki roh kemanusiaan. Yang namanya Yesus itu, Yesus Kristus itu, sudah pasti dia ada tubuh, jiwa, dan roh. Sama enggak rohnya itu? Sama roh Bapa? Oke, ntar dulu. Kamu jadikan anak, ini namanya manusia sempurna. Jadi Yesus sebagai manusia, dia memiliki roh. Makanya dia hidup. Punya Yesus sebagai, bentar dulu, dia memiliki jiwa. Jiwa itu kan kehendak. Ya. Yesus memiliki kehendak. Dengan kehendak Bapa? Kau tenang dulu, ini dulu dibahas, jangan lompat-lompat. Yesus yang manusia itu memiliki tubuh. Tetapi Yesus yang manusia sempurna ini, roh Allah ini juga diutus oleh Bapa menguasai dan berdiam di dalam Yesus. Nah, berarti roh Yesus ini roh kudus. Roh Yesus sebagai manusia ada, roh Allah juga berdiam di dalam diri Yesus. Roh Bapa sendiri. Roh Bapa ini kan maha kuasa, maha hadir. Ada berapa roh berarti? Bukan, roh Allah saya maha hadir. Ada berapa roh? Roh Allah maha kuasa, saya maha hadir. Ada berapa roh di sini? Caranya jangan begitu tanyanya, mengintegrasi. Oke, bukan. Roh Allah itu maha hadir, artinya begini. Roh Allah dapat diutus oleh Allah mendiami tubuh Yesus, tetapi Allah sendiri. Ini kehendak Yesus. Kau diam. Roh Allah yang maha kuasa ini dapat mendiami pribadi Yesus tanpa Allah kehilangan dan kekurangan roh. Kenapa? Karena Allah maha kuasa. Ketika firman Allah menjadi manusia Yesus Kristus, dia tetap memiliki firman. Kenapa? Karena firman Allah maha kuasa. Bisa enggak dia mengutus firman yang lain jadi manusia? Bukan tidak Yesus. Pernah Allah mengutus firman. Tidak dia menjadikan Oke, manusia lain. Saya mute ya. Saya nanya Pak, jangan ngomong tidak pernah. Saya nanya kan tinggal jawab bisa atau tidak bisa. Dialog itu yang bermartabat. Oke. Kalau kamu ditanya kayak gitu, kita nggak bisa jawab. Oke, udah lari dia kan? Oke, nggak apa-apa deh. Masa kayak gitu dialog. Jadi Yesus ini yang manusia, dia memiliki tubuh, memiliki jiwa dan roh. Tetapi roh Allah berdiam di dalam diri Yesus. Terus, tadi pertanyaannya apa tadi? Ada pertanyaannya beberapa itu, kita luruskan aja. Iya, punya dua roh dalam pemahaman dia gini Pak Erben. Daging Yesus ini dihidupi oleh mempunyai prinsip hidup sendiri lah kalau bahasa Pak Erben ya. Oh, oke. Atau tergantung kepada
roh Allah gitu. Oke, jadi Yesus apakah memiliki kehendak? Ya, dia memiliki kehendak sendiri. Tetapi karena Yesus di dalam kemanusiaan, dia adalah hamba yang taat kepada Bapa, maka Yesus itu menundukkan seluruh kehendaknya kepada Bapa ini. Maka Yesus mengatakan ketika dia berdoa, Bapa, bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. Artinya, ini justru menunjukkan bahwa Yesus itu adalah hamba yang sempurna kepada Bapa. Maka Yesus ini menjadi prototipe kehambaan manusia kepada Bapa. Maka sebagaimana Yesus tunduk kepada Bapa, ini menjadi teladan untuk kita tunduk seluruhnya kepada Bapa. Tubuh, jiwa, dan roh Yesus tunduk kepada Bapa, maka kita seharusnya meneladani Yesus. Maka kita semua sebenarnya terhisap di dalam diri Yesus itu. Supaya itulah menjadi ketundukan kita kepada Bapa. Kita. Jadi, kalau dikatakan apakah Yesus punya kehendak? Iya. Tetapi yang harus dibedakan adalah kehendak Yesus yang bagian dari jiwanya itu benar-benar taat kepada Bapa itu secara sempurna. Taat secara sempurna. Ya, jadi taat secara sempurna kepada Bapa. Maka Yesus ini adalah manusia yang sempurna di dalam hakikat tubuhnya, di dalam jiwanya, di dalam rohnya. Kalau kita manusia yang cacat dalam tubuh dan jiwa dan roh kita sudah tertakluk kepada godaan iblis. Makanya roh Allah dihadirkan dalam diri kita, Roh Kudus, yang memimpin roh kita untuk kembali kepada kebenaran itu. Jadi menurut saya heran aku, udah tua tapi kayak anak-anak diskusi. Tua kayak anak-anak. Gimana sih hakikatnya? Kok yuk paksain ke Islam? Aduh. Iya, makanya tadi saya kan mencoba untuk paralelistik ya ke Quran. Itu dia nggak paham cara berdialog gitu. Mengapa ke Quran itu supaya dia paham kerangkanya itu. Karena gini, saya udah peringatkan di awal sebenarnya. Kerangka berpikirmu itu yang tercermin melalui pertanyaan itu bumerang. Saya buktikan dengan Quran. Nah, itu mereka dia tadi nggak paham itu. Jadi dia tidak memahami bahwa Yesus menerima firman itu kan rema. Rema itu berbicara relasi loh, pengalaman. Itu rema. Makanya dikatakan biarlah firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Artinya menjadi pengalaman hidup, relasi hidup kita dengan Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar kata-kata yang diam yang kita dengar. Mereka nggak bisa terima lah ya, karena mereka belum memahami kemanusiaan Yesus. Ya, jadi saya ya. gap-gapnya menurut saya begini. Teman-teman Muslim itu kan sudah ada presuposisi atau praanggapan. Ya, praanggapannya apa? Bahwa Yesus itu adalah Allah Bapa yang menjadi manusia. Nah, itu dia Tidak mungkin Allah cacat. Bapa itu terjebak dalam ciptaannya, kira seperti itu. Yang pertama, yang kedua, mereka tidak memahami makna dari firman menjadi manusia itu. Nah, mau tidak mau kita harus menjelaskan dari kemanusiaannya itu. Makanya Yesus lebih banyak menjelaskan tentang dia sebagai anak manusia itu. Daniel 7 ayat 13-14. Karena itu satu-satunya jalan untuk memahami mereka bahwa praanggapan mereka itu salah. Nah, beratnya di sini butuh waktu. Jadi artinya harus kita paksa. Jadi dia ini sebenarnya tidak mengerti dialog karena dia memaksakan bahwa yang dipikirkan dia itu iman Kristen. Padahal kalau kita pakai standar yang dia pakai untuk bertanya itu, dia nggak bisa ngapa-ngapain dan nggak bisa ngapain juga. Contoh tadi dikatakan dia penciptaan Isa seperti penciptaan Adam. Adam aja diciptakan disuruh malaikat beberapa kali, sementara Maria itu ditiup perjahat. Ya, tapi inilah kalau dari situ, karena gini di dalam Quran itu memang Muhammad itu kan berusaha mengutip gitu ya, apa yang menjadi premis Alkitab, Roh Kudus terlibat dalam penciptaan Yesus Kristus gitu kan, membuahi Maria seperti itu. Tetapi mereka tidak paham makna itu. Itu banyak sekali seperti itu. Jadi seolah-olah ada benang merah kesinambungan tetapi tidak nyambung.
Dan jelas yang paling kentara adalah mengatakan Al-Masih itu seperti itu. Itu kan membuktikan bahwa saat itu tidak ada niatan itu ya menjelaskan siapa Al-Masih itu. Yang diusung itu tentang Allah yang esa. Ini kan sudah nggak ada jaka sembung bawa golok lah gitu ibaratnya ya. Nggak nyambung. Memang mau tidak mau kita mengalah menjelaskan tentang kemanusiaan Yesus, tetapi resikonya cukup besar bagi internal kita karena dianggap kita ini terlalu menekankan kemanusiaannya. Jadi memang repotnya di situ. Jadi kendalanya sebenarnya bukan dari luar saja, tapi dari internal kekristenan. Apalagi menghadapi polemikus seperti Raka. Makanya tadi saya mencoba menjelaskan, ini loh, kau kan tidak pernah menyembah buku Quran kan? Tetapi kau meyakini bahwa itu perkataan Allahmu. Kalau kau berhadapan dengan Quran sekarang, apa yang kau lakukan? Nah, kau tidak mungkin menyembah Quran, tapi kau meyakini bahwa itu perkataan Allah dan perkataan Allah itu berasal dari dalam dirinya. Kan sama. Nah, jadi memang susah sekali masuknya itu, memaksa mereka untuk bicara tentang kemanusiaan Yesus karena itu menakutkan buat mereka. Karena iblis tidak suka mendengar kemanusiaan Yesus diberitakan. Mengapa seperti itu, Irfan? Karena memang pada intinya sebagai seorang Kristen kita harus belajar dari kemanusiaan Yesus sehingga kita memahami apa yang Roh Kudus inginkan tentang perbuatan-perbuatan kita, apakah sudah sesuai iman kita. Saya bisa memaklumi teman-teman Muslim itu agak alergi mendengarkan teologi yang sangat dalam ini. Bayangkan saja Allah yang hadir di tengah-tengah umatnya, yang imanen itu dinyatakan dalam kemanusiaan Yesus. Kemudian setelah Yesus naik ke sorga, dia menerima Roh Kudus itu dan mencurahkan kepada umat manusia. Nah, ini mereka tidak paham. Tapi ya memang susah. Ketika dibawa ke Quran, tadi mereka ngotot. Makanya tadi saya bilang Pak Raka itu bisa nggak mengulangi penjelasan saya. Tapi ya dia sudah nyerocos seperti itu ya. Repot memang. Saya teringat Munir yang dulu ya. Awal-awal Munir juga seperti ini kan. Tapi lama-lama mau jinak kan. Jengkel kita. Udah dijelasin lari kemana? Susah loh. Mereka nggak bisa. Karena membayangkan begini. Nggak mungkin firman. Karena firman itu pasti ada di dalam diri Yesus. Jadi seolah-olah firman itu sedang menggerakkan tubuh Yesus. Kayak gitu loh. Nah, itu dia. Itu Yesus itu, pemahaman kita. makanya kan kita katakan Yesus itu benar-benar manusia yang punya tubuh, jiwa, dan roh dia. Tetapi bedanya adalah tubuh dia tubuh yang sempurna, jiwa dia jiwa yang sempurna, roh dia roh yang sempurna. Maka Yesus apakah punya kehendak? Katanya ya punya kehendak. Bapa di surga punya kehendak, ya punya kehendak. Iya betul. Jadi nanti kalau sebenarnya bisa menggunakan pendekatan teofani itu. Ya, Kemanusiaan itu hanya sementara digunakan untuk Allah ini. Tetapi untuk Yesus Kristus itu bukan kemanusiaan sementara, tapi kemanusiaan yang sempurna dan tidak hilang-hilang. Mungkin kita apa namanya ya, resume di TikTok aja karena penontonnya lagi nunggu di TikTok. Ya, oke. Ya, kita kembali ke TikTok, kita resume di TikTok. Silakan. Oke teman-teman, kita akhiri live-nya ini ya sampai di sini. Oke, saya tunggu di TikTok ya. Oke, siap.